41. Rosetta menatap mobil yang kini terparkir di depannya, tepat saat gadis itu keluar dari gerbang sekolah. Ia memandang tajam orang yang berdiri dan bersandar di depan pintu mobil dengan kacamata hitamnya, sedikit sebal. Bagaimana tidak sebal karena nyaris semua siswa yang melewati gerbang sekolah untuk pulang kini melirik ke arah Rosetta dan orang di depannya ini penasaran. Gadis itu yakin kalau besok akan ada gosip aneh tentang dirinya. Tidak terkejut jika gosipnya Rosetta berpacaran dengan Om. Sudah kukatakan jangan sok keren seperti itu di depan gerbang sekolah. Kau ingin menjadikanku bahan gosip siswa besok. Protes Rosetta pada kakak sepupunya, Arthur. Biarkan saja, mereka hanya iri padamu karena kenal pria tampan sepertiku, ucap Arthur dengan senyum lebar, senang melihat adik sepupunya ini memasang wajah kesal. Terkadang aku ingin membuang percaya dirimu yang tinggi itu ke Teluk San Francisco. Minggir, kau tidak ingin seharian di sini saja, kan? Tukas Rosetta menyuruh Arthur bergeser dari tempatnya berdiri agar gadis itu bisa masuk ke dalam mobil sehingga tidak melihat mata para siswa yang diam-diam melihat ke arahnya. Yes, Princess, goda Arthur seraya membukakan pintu mobil, tahu kalau itu justru akan membuat Rosetta bertambah kesal. Sudah kukatakan hentikan. Rosetta memukul lengan Arthur. Pria itu hanya tertawa melihat respon dari adiknya itu, lalu berjalan memutar ke arah kursi kemudi. Hingga akhirnya Arthur melesatkan mobil untuk melaju ke jalanan, menuju ke tempat yang merupakan kantor polisi. Perjalanan yang ditempuh tidak lama, karena kantor polisi Arthur dan sekolah Rosetta masih terbilang dekat. Mereka sampai hanya dalam waktu kurang dari 15 menit di bangunan pemerintah tersebut. Hai, Ross, sapa salah satu polisi seangkatan dengan Arthur yang juga sudah mengenal Rosetta karena beberapa kali berkunjung ke kantor polisi bersama Arthur. Hai, Kevin. Kau tidak ada kasus hari ini? Tanya Rosetta. Ada tapi masih dalam investigasi, jawab pria bernama Kevin dengan rambut coklat keritingnya. Kevin, berhenti terlalu akrab dengan adikku, protes Arthur pada kawannya itu. Jangan salah aku melindungimu dari bocah ini. Karena kalau kau terkena rayuannya, dompetmu akan menjerit hingga bulan depan, sambung Arthur. Berhentilah membuatku terlihat seperti perampok, ucap Rosetta yang lagi-lagi memukul lengan Arthur. Dan suara tawa terdengar dari beberapa orang yang juga memang sudah kenal dengan Rosetta. Tentu mereka kenal, karena Rosetta sudah bekerja paruh waktu di kantor polisi ini sebagai orang yang membantu di bidang cyber. Dan pastinya Rosetta juga sudah mendapatkan izin resmi dari kepala polisi yang telah diurus oleh Arthur, mengingat atas bantuan Rosetta berbagai kasus bisa tangani hingga selesai. Kau yakin ingin membantu juga kali ini, Ross? Tanya ketua dari divisi kriminal bernama Howard, pria berusia hampir setengah abad, dan memiliki banyak prestasi baik di kepolisian. Beliau juga bahkan pernah bergabung dalam pembongkaran penjualan manusia sekitar 18 tahun lalu saat kasus besar yang dikepalai oleh wali kota San Francisco sendiri. Iya, Arthur bilang kasus kali ini berhubungan dengan dunia cyber juga, jawab Rosetta. Benar, karena kasus kali ini pembunuhan yang kemungkinan dilakukan oleh satu orang dan sudah memakan korban 5, beritahu Howard. Rosetta juga sudah mendengar berita ini, dan keluarga dari korban serta masyarakat menekan kepolisian agar dapat segera menangkap pembunuhan ini karena cukup meresahkan. Di mana korban semua adalah wanita berambut pirang dan yang cukup memusingkan semua korban tidak ada hubungan satu sama lain. Dan lebih mengerikannya, semua korban yang ditemukan selalu di tempat sampah dengan bibir yang telah dirobek lalu dijahit. Benar-benar ulah dari psikopat gila. Saat Rosetta hendak mendengar lebih detail tentang kasus yang akan ia bantu tangani ini, ia mendengar suara berlari dari arah ruang depan. Tangkap dia, seru seseorang bersamaan dengan suara gaduh. Belum sempat Rosetta menoleh sepenuhnya, tubuh gadis itu sudah ditarik dengan kasar oleh seorang pria. Dan kini sebuah pisau melintang di leher Rosetta. Ah, apalagi sekarang, keluh Rosetta dalam hati dengan wajah malas ketika ia menjadi sandera seorang kriminal yang mungkin berhasil lepas dari penjagaan polisi di depan sana, lagi. Ross, beberapa orang yang ada di sekitaran gadis itu spontan panik saat tahu kalau Rosetta menjadi sandera seorang kriminal. Jangan mendekat atau akan aku tusuk perempuan ini, ancam pria yang menyandera Rosetta seraya menahan leher Rosetta dengan lengan dan pisau yang pria itu ayunkan ke depan. Polisi di sana melihat dan berhati-hati dalam bergerak. Tidak ingin putri dari pimpinan Lorenzo itu terluka di kepolisian atau ayah sang gadis bisa memporak-porandakan bangunan ini.
Terdengar berlebihan, tapi nyatanya Rion Lorenzo benar-benar akan murka kalau keluarganya tergores sedikit saja. Maaf, aku sedang tidak ingin menjadi sandera hari ini karena aku punya banyak pekerjaan. Jadi, lebih baik kau diam dan menurut, ucap Rosetta yang bersamaan dengan itu. Ia memegang tangan pria tersebut yang mengayunkan pisau untuk mengancam orang-orang di sekitarnya. Dengan cepat Rosetta membungkukkan badannya dan membanting tubuh pria yang jauh lebih besar dibandingkan gadis itu ke lantai dengan sangat keras. Melihat kriminal tersebut dilumpuhkan, dengan cepat para polisi mengambil alih dan memborgol kedua tangan sang pria. "Kau baik-baik saja, Ros?" tanya Howard khawatir. "Aku baik-baik saja," jawab Rosetta dengan senyum di wajah seolah ia tidak melakukan apapun sejak tadi. Padahal dengan tubuh mungilnya itu sang gadis telah membanting pria dewasa dengan mudah seolah hanya membanting karung kapas. Semua orang di ruangan tersentak saat mendapati Arthur meninju ulu hati pria yang berulah tadi. "Berani sekali kau menghunuskan pisau dan menjadikan adikku sandera, ucap Arthur dengan begitu mengintimidasi. "Arthur, dilarang memakai kekerasan di sini," tegur Howard, tidak ingin divisi mereka mendapatkan teguran dari atasan karena melanggar aturan. "Urusan kita belum selesai, kau akan bertemu denganku lagi nanti, bawa dia," kata Arthur berusaha menahan diri. "Wow, menakutkan seperti biasa. Polis," ucap Rosetta yang tersenyum mengejek. "Diam, kau sendiri kenapa membiarkan dirimu disandera?" Arthur mencubit kedua pipi Rosetta. "Kau pikir aku akan tahu kalau disandera? Aku bukan cenayang," gerutu Rosetta. "Lepaskan, kau membuat pipiku melar," imbuhnya. "Masalahnya kau itu setiap kali ke kantor ini selalu menjadi sandera kriminal yang berusaha melarikan diri. Kau ini magnet penarik kriminal, kah?" kata Arthur gemas. Nyaris saja jantungnya lepas tadi ketika melihat adiknya ini disandera dengan pisau seperti itu. "Ah, berisik, cepat lanjutkan saja yang akan dilanjutkan karena aku masih punya PR harus dikerjakan," gerutu Rosetta. Howard menarik Rosetta dari Arthur dan mendudukkan sang gadis di kursi kerja Arthur. Tidak ingin kehebohan semakin terjadi setelah apa yang terjadi barusan. Terlebih kakak beradik ini benar-benar akan membuat keributan jika Titka dipisahkan secepatnya. Begitu, ya. Jadi pelaku ini membuat akun di situs kencan dan memilih korbannya dari sana," simpul Rosetta ketika membaca data yang telah dikumpulkan oleh para polisi. "Benar, tapi akun tersebut selalu akun baru dan setelah selesai dipakai akun itu akan dihapus oleh pelaku. Hal ini diketahui karena saksi dari salah satu kakak korban mengatakan kalau adiknya bilang menemukan pacar di sebuah situs kencan dan sebelum adiknya menghilang. Kakaknya diberitahu kalau adiknya itu akan bertemu dengan teman kencannya itu. Dua anggota keluarga korban juga mengatakan hal sama tentang situs kencan serupa," jelas Howard. Rosetta meminta nama situs kencan yang dipakai oleh pelaku dan korban sebagai media pertemuan, dan juga nama akun yang digunakan oleh para korban. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Rosetta mulai mencari informasi yang dibutuhkan. "Kami seharusnya meminta tolong pada tim cyber, tapi mereka tidak bisa karena sedang melakukan investigasi kasus jual beli manusia yang beredar tahun ini. Mereka ditugaskan langsung oleh atasan, dan jika ingin meminta bantuan mereka divisi lain harus antre untuk waktu yang belum diketahui. Dan kami tidak ingin ada korban ke-6 dalam waktu dekat. Karena dari pola pembunuhan, pelaku membunuh korbannya setiap 1 bulan sekali," jelas Arthur. "Saranku terhadap kepolisian nanti, sebaiknya minta anggota tim cyber untuk memblokir situs-situs kencan, karena situs itu 98% berisi orang-orang sakit jiwa dengan otak kriminalnya. Situs kencan online juga menjadi media untuk beberapa kriminal berinteraksi, seperti jual beli benda-benda ilegal. Mereka rata-rata mendistribusikannya sekarang di media itu. Dan bisa kalian lihat juga, situs kencan ini juga menjadi orang-orang sakit jiwa menjalankan aksinya untuk memuaskan hasrat membunuh dan kegilaan mereka terhadap manusia. Buruknya lagi, menjadi tempat jual beli manusia. Saranku mulai tahun ini hingga ke depan, kepolisian fokus pada dunia cyber dan berbagai situs yang terkesan biasa seperti situs kencan ini, karena kasus kriminal akan meningkat melalui dunia cyber," kata Rosetta. "Aku juga setuju. Akhir-akhir ini banyak sekali kejahatan melalui media sosial dan situs-situs. Mungkin aku akan melaporkan dan mengangkat masalah dunia cyber ini di pertemuan dengan para atasan minggu depan," ucap Howard. "Ya, sebaiknya lakukan sebelum terlambat.
Kasus ini hanyalah sebagian kecil saja yang sudah terjadi di berbagai belahan dunia tentang kriminalitas yang menyangkut nyawa, bahkan negara itu sendiri, kata Rosetta tanpa menghentikan kegiatannya mencari informasi. Kudengar kau akan masuk kuliah tahun depan, Ros. Bagaimana kalau kau masuk kepolisian saja? Kepolisian San Francisco akan sangat menerimamu terutama setelah banyak hal yang kau lakukan untuk kepolisian, saran Howard. Maaf, tapi aku sudah memutuskan untuk membantu kakak pertamaku dalam mengurus Lorenzo. Lagi pula sudah ada Arthur di kepolisian, jadi bagiku kepolisian sudah cukup baik walau aku tidak masuk ke sini, jawab Rosetta. Aku juga tidak akan mengizinkanmu masuk kepolisian. Aku tidak suka jika adikku harus menghadapi bahaya setiap saat, ucap Arthur yang mengelus kepala Rosetta. Selesai, aku sudah menemukannya. Nama pelaku Maddie Meyer usia 35 tahun, pekerjaan karyawan di klub bowling, tinggal di Mission District 17 teh. Semua akun dia mungkin sudah dihapus, tapi jejak digitalnya tidak akan pernah hilang selama internet dan komputer belum menghilang dari bumi. Dari semua akun korban, ada satu IP sama yang jelas mengarah ke orang ini. Lebih mudah menjadi jejak di dunia digital dibandingkan dunia nyata. Menghapus bukan berarti selesai, kata Rosetta yang tersenyum puas seraya menunjukkan semua temuannya. Termasuk foto dari pelaku dan juga rumah serta keluarga korban. Kau memang penyelamat, Ros. Aku akan mengajukan surat penangkapan segera dan meringkus orang ini hari ini juga. Terima kasih, ajak Arthur untuk menemanimu makan siang, aku yang traktir. Akhirnya aku bisa segera pulang ke rumah dan tidur setelah selesai kasus ini. Howard berkata dengan nada luar biasa riang. Mungkin karena ia bahkan nyaris tidak pulang ke rumah akibat kasus ini. Kalian harus memeriksa rumah dan juga tempat-tempat yang terkait dengan orang ini. Karena korbannya bukan hanya 5, tapi lebih dari 10 orang, beritahu Rosetta seraya menunjukkan kembali betapa banyak akun dari para wanita yang terkoneksi dengan akun-akun pria ini. Aku akan mengirimkan semua yang aku temukan. Dan periksa setiap perempuan-perempuan dari data yang aku kirimkan. Tanya pada keluarga mereka jika para perempuan itu menghilang. Artinya pria bernama Maddie ini telah membunuhnya. Saran Rosetta memindahkan semua bukti temuannya ke dalam sebuah flash disk dan memberikannya pada Howard. Akan kulakukan. Terima kasih sekali lagi. Setidaknya berkat dirimu, kau telah menyelamatkan korban selanjutnya, kata Howard tulus. Jujur saja, alasan lain Rosetta tidak ingin masuk kepolisian adalah bahwa ia tidak akan tega melihat keluarga para korban pembunuhan seperti ini yang pastinya akan amat hancur saat mendapati anggota keluarga mereka meninggal secara mengenaskan. Hanya dengan menyelami dunia digital selama ini saja Rosetta sudah sangat tahu betapa bejat dan jahat manusia itu sendiri. Manusia itu memang menakutkan. Bersambung. 42. Suara ketikan keyboard terdengar memenuhi ruang tengah. Televisi yang menyala seolah tidak menarik sama sekali oleh gadis yang saat ini fokus dengan laptop kesayangannya. Mungkin, gadis itu menyalakan televisi agar suasana tidak terlalu hening hingga membuat Rosetta terlalu fokus dan mengabaikan sekitarnya. Tidak lucu jika sampai seperti terakhir kali Rosetta tertangkap basah sedang menggunakan kemampuannya dalam hacking lalu orang tuanya datang dan melihat, walau saat itu keberuntungan didapatkan oleh Rosetta karena sedang membantu Arthur dan bukannya melakukan pekerjaan rahasianya. Ros, sedang mengerjakan apa? Serius sekali. Bukankah kelulusanmu sebentar lagi, jadi tidak ada tugas sekolah, kan? Tanya Lily saat mendapati putrinya luar biasa fokus dengan jari yang terus menari di atas keyboard laptop. Mom, aku hanya sedang membuat yang diperlukan untuk pendaftaran kuliah nanti, jawab Rosetta, yang sedang cepat menekan tombol Ctrl plus S ketika bicara dengan ibunya dan keluar dari segala jendela mengambang yang sedang ia kerjakan. Tidak ingin sampai ibunya melihat apa yang sedang ia kerjakan, karena dengan sekali lihat saja ibunya akan mengerti. Lily berjalan mendekati Rosetta dan duduk di samping putrinya. Ada kilat khawatir di wajah Lily saat melihat sang putri. Sesuatu jelas mengganggu pikiran wanita tersebut, dan itu tentu saja menyangkut tentang putri bungsunya. Kalian sedang apa? Tanya Rion yang baru saja masuk ke rumah setelah seharian menghabiskan waktu bekerja di kantornya. Tersenyum senang melihat istri dan anaknya, seolah rasa penat menghilang begitu saja dari diri Rion. Welcome home, Dad, sapa Rosetta dengan senyum lebar. Rion menghampiri mereka berdua lalu mengecup pucuk kepala Rosetta dan Lily. Ada apa? Kalian terlihat serius sekali, sambungnya. Hanya mengobrol kecil, jawab Lily, tersenyum melihat suaminya pulang. Langsung pergilah mandi,
kita akan makan malam bersama, imbu Lily. Yes, my queen, ucap Rion yang langsung berjalan ke kamar untuk melakukan apa yang disuruh istrinya. Lily hanya tersenyum melihat kelakuan sang suami, lalu mengalihkan perhatiannya kembali kepada Rosetta. Sebentar lagi ulang tahunmu yang ke-18. Rasanya baru kemarin kau begitu kecil, kenapa waktu terasa sangat cepat, katanya seraya mengelus kepala Rosetta lembut. Dan Daddy telah menyiapkan pesta besar untuk hari itu. Padahal sudah kukatakan untuk tidak perlu merayakan sampai sebesar itu, keluh Rosetta, karena ia bisa membayangkan akan seramai dan selelah apa ia karena harus menyapa banyak tamu nantinya. Seperti tidak tahu ayahmu saja. Dan ingatlah, hari itu bukan hanya pesta untukmu saja, karena itu pestanya akan sangat besar. Kurasa aku harus menyiapkan obat sakit kepala untuk acara itu nanti, kata Lily, sejak dulu pesta bukanlah hal yang ia senangi. Tapi akan selalu ia lakukan yang terbaik jika itu pesta untuk keluarganya. Aku yakin kalau Auntie Bianca sama hebohnya seperti tahun kemarin, ucap Rosetta, mengingat bagaimana Bianca sampai seharian mengurung Rosetta di butiknya hanya untuk mencoba banyak gaun. Melelahkan, lebih melelahkan dibandingkan harus berlatih tanding di klub bela dirinya. Lily tertawa mendengar hal itu. Ia ingat sekali bagaimana wajah anak gadisnya ini ketika dipaksa oleh Bianca dalam memilih gaun terbaik untuk pesta ulang tahunnya. Tapi setidaknya Lily berterima kasih untuk hal itu, karena baik dirinya dan juga Rosetta tidak begitu pintar dalam hal fashion. Beruntung ada Bianca yang selalu antusias membantu mereka dalam hal tersebut. Seru sekali mengobrolnya, ucap Rion yang telah selesai mandi dan berganti pakaian. Terlihat lebih segar dibandingkan saat datang tadi. Hanya membicarakan tentang pesta ulang tahun Rose dan Rod sebentar lagi. Membayangkan akan semelalakan apa hari itu, kau tahu sendiri bagaimana kami jika di pesta, kata Lily. Karena itulah tugas pria di keluarga ini mendampingi kalian agar kalian tidak tiba-tiba bersembunyi di bawah meja, canda Rion seraya duduk di samping Lily. Dat pikir kami kucing, protes Rosetta. Mirip, Rion tertawa. Tapi ngomong-ngomong, Rose, kau yakin akan kuliah di San Francisco saja? Kenapa tidak pergi ke kampus Mom dulu? Di MIT kau bisa mengembangkan lebih banyak kemampuanmu di bidang IT, di sana tempat terbaik untuk orang sejenius dirimu, kata Lily. Inilah yang menjadi kekhawatiran Lily sejak mendengar kalau putrinya lebih memilih kuliah di kota kelahirannya ini saja dibandingkan keluar seperti kakak-kakaknya. Takut kalau ada alasan tertentu yang membuat Rosetta tidak bisa pergi. Sungguh Mom, aku memang ingin di sini saja. Lagi pula aku punya 2 guru terbaik di sini untuk mengajariku soal dunia digital, bahkan sudah memiliki jam terbang lebih banyak dibandingkan siapapun juga, kata Rosetta yang mengarah 2 orang tersebut adalah Jacob dan juga ibunya sendiri. Tapi, baby, akan lebih baik kalau kau memiliki pengalaman dan juga bertemu banyak teman-teman dari tempat berbeda, kata Lily. Aku memang ingin kuliah di sini saja. Selain aku tidak ingin jauh dari kalian, kampus di San Francisco juga tidak kalah bagusnya dengan luar. Dan juga mulai tahun depan, Lucas akan mulai bekerja di perusahaan. Aku ingin membantu Lucas, seperti Mom yang selalu membantu Dad, kata Rosetta tidak sepenuhnya bohong. Karena rata-rata pekerjaan dia juga ada di kota ini, mengawasi semua bisnisnya akan sangat sulit jika Rosetta berada di luar kota yang jauh. Nak, ayah selalu katakan kalau anak-anak kami bebas mau melakukan apa saja asal kalian bahagia. Kau tidak dituntut harus mengabdikan dirimu di perusahaan jika kau memang tidak mau. Sama seperti Roderick, Arthur, dan Arabella, mereka memilih jalan dan mimpi mereka masing-masing. Lagi pula Lucas memilih menjadi penerus Lorenzo bukan karena dipaksa, tapi karena itu memang sudah menjadi mimpinya. Ayah pernah bertanya akan hal itu ke Lucas karena tidak ingin Lucas juga terpaksa menjadi pimpinan di sana, tapi kakakmu itu memang ambisinya menjadi penerus. Rose tidak perlu memaksakan diri mengurus perusahaan karena sudah ada Lucas, kau bebas memilih jalanmu sendiri, kata Rion. Itu kemauan dari hati paling dalamku, Dad. Sejak kecil aku sudah menetapkan tujuanku. Dulu mungkin aku tidak tahu mau apa saat aku kecil, tapi sejak kakak-kakakku kuliah, aku jadi berpikir kalau aku ingin menjadi support terbesar mereka dan juga keluarga dalam hal-hal yang aku kuasai. Tenang saja, aku putri Mom dan Daddy yang tidak kenal kata lelah. Aku belajar banyak hal sejak kecil, bekerja sejak dini bersama Arthur. Aku melihat banyak hal dibandingkan anak seusiaku. Jadi jangan khawatir soal aku menyukai jalan yang aku tempuh sekarang, jawab Rosetta penuh keyakinan.
Lily memeluk Rosetta. Apapun yang terjadi, ingatlah kalau kau putri kami. Bahkan jika kau tidak menjadi apapun dan memilih untuk mengambil jalan yang santai, itu tidak masalah asal kau bahagia. Benar, dengan kau yang tahu mana baik dan tidak, salah dan benar. Kau juga memiliki etika dan moral yang baik, tidak memiliki sifat negatif seperti sombong, itu sudah cukup bagi kami. Artinya kami sebagai orang tua telah berhasil mendidikmu, bahkan jika kau tidak memiliki gelar apapun. Kau tetap sempurna, kata Rion, melihat anak-anaknya sehat sudah cukup untuk pria itu. Terima kasih, Dad, Mom. Aku tidak akan pernah mengecewakan kalian, kata Rosetta, memeluk balik ibunya. Sebentar, kata Rion saat mendengar suara dering ponsel miliknya dari kamar. Buru-buru ia berdiri dan menuju ke kamar untuk mengambil ponsel tersebut. Rosetta dan Lily melanjutkan obrolan mereka tentang dunia kuliah dan kampus mana di kota ini yang akan Rosetta masuki. Love, Rose, kita ke rumah sakit sekarang juga, seru Rion dari kamar. Mendengar hal itu baik Lily dan Rosetta terkejut. Mendengar kata rumah sakit jelas kalau ada kabar buruk yang didapatkan. Ada apa? Tanya Lily menghampiri Rion. Rosetta mengekor di belakang sang ibu untuk mendengar yang terjadi. Jantung gadis itu berdetak luar biasa kencang saat melihat air muka ayahnya yang panik. Dad pingsan dan masuk rumah sakit, keadaannya kritis, jawab Rion dengan nada bergetar. Netra Rosetta melebar ketika mendengar hal itu. Napasnya terasa tercekat di leher dan jantungnya berdetak luar biasa kencang hingga membuat dadanya sakit. Dad, yang ayahnya maksud adalah Ferdinand, ayah dari Rion. Mendapati kabar tersebut, bayangan muram penuh duka dan kesedihan di masa itu tergambar jelas kembali di kepala Rosetta saat ini. Hari di mana semua orang dipenuhi rasa kehilangan atas meninggalnya sang tetua Lorenzo. Tidak, bukankah seharusnya masa depan sudah berubah? Aku juga tidak terjerumus seperti masa itu, tapi kenapa Grandpa justru sama seperti waktu itu? Waktunya juga sama, mendekati hari ulang tahunku. Apakah aku gagal merubah masa depan? Batin Rosetta yang dipenuhi oleh ketakutan seketika. Bersambung. 43. Rosetta kini menatap kakeknya yang terbaring tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Wajah yang pucat tanpa ada pergerakan sama sekali membuat gadis itu benar-benar diselimuti ketakutan luar biasa. Bayangan gadis tersebut kehilangan kakeknya seperti masa itu benar-benar kembali membangkitkan mimpi buruk Rosetta. Padahal ia telah membuat kakeknya melakukan check-up sejak beberapa tahun lalu agar penyakitnya bisa diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti segera. Tapi kenapa kakeknya justru mengalami hal sama seperti di masa itu? Rose, panggil Lily saat mendapati Rosetta terdiam dengan wajah penuh kekhawatiran saat melihat kakeknya. Tapi gadis itu tidak merespon, Rosetta tenggelam dalam rasa takut dan khawatirnya. Seolah semua suara di sekitarnya membisu dan hanya isi kepalanya yang berisik. Rose, panggil Rion dengan nada lebih tinggi seraya mengguncang kedua pundak Rosetta untuk menyadarkan sang gadis dari isi pikirannya. Dedat, Rosetta melihat ayahnya dengan pandangan terkejut bercampur ketakutan, bukan karena nada tinggi sang ayah melainkan kondisi Ferdinand. Tidak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja. Kakekmu akan baik-baik saja. Rion segera memeluk Rosetta untuk menenangkannya, tahu kalau putrinya itu begitu mengkhawatirkan sang kakek mengingat Rosetta selalu dekat dengan para kakek dan neneknya. Rosetta masih dalam keadaan shock, ia tidak tahu harus berpikir dan berbuat apa. Justru menyalahkan dirinya sendiri atas yang terjadi pada kakeknya, merasa mungkin kalau Rosetta kurang memerhatikan kesehatan kakeknya. Tenang saja, kakekmu hanya kelelahan, Sweetie, ucap Alice, berusaha menenangkan cucunya seraya mengelus kepala Rosetta lembut. Gadis itu hanya mengangguk, berharap kalau apa yang dikatakan oleh keluarganya bahwa kakeknya akan baik-baik saja itu benar. Rosetta tidak ingin lagi melihat wajah-wajah muram dan emosi yang tidak terkontrol karena kehilangan pilar terkuat dalam keluarga. Rosetta tahu bahwa semua yang hidup akan mati, tapi tidak secepat ini. Ia ingin menunjukkan semua usaha yang telah Rosetta lakukan selama ini, yang mana semata-mata demi kemakmuran keluarga. Malam itu, Rosetta pulang bersama ibunya. Rion ingin putrinya menjadi lebih tenang dengan berada di rumah, dan akan berjanji menghubungi Rosetta secepatnya apapun yang terjadi. Di rumah Rosetta semalaman terjaga, berpikir apa yang harus ia lakukan dalam hal ini. Otaknya dipaksa memutar kembali semua ingatan tidak menyenangkan masa itu, mencari kemungkinan agar kakeknya baik-baik saja. Kemungkinan yang dapat membantu di saat kritis seperti ini.
Rosetta yakin kalau ia mungkin melewatkan sesuatu di masa itu. Ketika pagi datang, Rosetta langsung menelepon tangan kanannya saat ia teringat sesuatu. Berharap kalau apa yang kepalanya ingat benar-benar akan menolong sang kakek kali ini. Maaf mengganggumu pagi-pagi, Ian. Tapi kau harus melakukan sesuatu sekarang, ini darurat, kata Rosetta. Sebutkan saja apa yang harus saya lakukan, Miss, pinta Ian dengan nada serius, tahu kalau tidak biasanya atasannya itu terdengar seperti ini. Cari di mana rumah sakit tempat Dr. Logan Wilson praktek, kalau bisa pertemukan aku dengannya secepat mungkin. Bilang padanya Lorenzo ingin bertemu dan ada masalah darurat yang butuh bantuannya. Dia spesialis dalam bedah dan kemungkinan berada di California, perintah Rosetta. Baik, Miss, jawab Ian langsung. Setelah panggilan berakhir Rosetta dapat sedikit bernapas lega. Ia teringat kalau ada seorang dokter bernama Logan Wilson yang di masa itu dapat menyelamatkan Ferdinand dengan operasinya. Tapi karena Ferdinand saat itu ikut dengan Rion dalam penyelamatan Rosetta yang disandera oleh Elijah dan orang-orangnya, sedangkan Ferdinand harus segera dioperasi, jadilah kakek Rosetta itu kehilangan nyawanya karena terlambat ditangani. Kekhawatiran Rosetta semakin menjadi saat kabar mengenai Ferdinand yang masuk rumah sakit dan kritis bocor ke publik. Padahal hal tersebut sudah dibuat serahasia mungkin untuk menanggulangi kekacauan yang akan terjadi. Karena bagaimanapun tentu akan ada banyak oknum yang memanfaatkan kelemahan tersebut. Terutama mereka yang mengincar Lorenzo sejak lama. Miss, gawat, beberapa partner perusahaan Lorenzo melakukan protes dengan mengatakan kalau mereka tidak diberitahukan kabar tentang Ferdinand yang kritis. Mereka mempertanyakan tentang kredibilitas dari Rion Lorenzo yang menganggap kalau partner perusahaan tidak dianggap. Beberapa dari mereka akan melakukan pertemuan untuk membahas ke depannya, takut kalau perusahaan Lorenzo akan bangkrut jika tidak adanya Ferdinand nanti, lapor Julia. Orang-orang tidak tahu diri. Apa yang mereka lakukan sama saja dengan mengatakan kalau kakekku sudah meninggal. Beritahu Ian, temukan siapa provokatornya dan lapor padaku. Julia, telepon ayahmu dan beritahu yang terjadi dan bilang untuk membersihkan para serangga. Beliau akan paham harus melakukan apa, sisanya biar aku yang urus, perintah Rosetta. Baik, Miss, jawab Julia tanpa ada bantahan sedikitpun. Rosetta tidak akan tinggal diam membiarkan orang-orang brengsek mau menjatuhkan Lorenzo. Tidak di masa ini, sepertinya ia harus melakukan perburuan setelah ini. Membiarkan para parasit berkeliaran terlalu lama, membuat mereka jadi besar kepala dan menganggap dapat melakukan apa saja. Kehebohan dari para beberapa orang yang menjadi partner kerja dan juga pemegang saham Lorenzo benar-benar membuat keadaan semakin memanas. Ditambah keadaan Ferdinand belum dapat dipastikan sepenuhnya, walau dinyatakan telah melewati masa kritis. Miss, kau yakin akan melakukan ini? Bukankah selama ini kau selalu menyembunyikan diri agar tidak menarik perhatian siapapun termasuk orang-orang perusahaan? Tanya Julia cemas ketika ia mendampingi Rosetta yang kini berjalan di lobi perusahaan. Aku hanya ingin menyapa Daddy saja, jawab Rosetta dengan senyum lebar. Anda tidak akan membuat sesuatu yang menghebohkan, kan? Tebak Julia ketika melihat air muka Rosetta yang jelas menyembunyikan sesuatu. Tenang saja, aku hanya sedang mengunjungi ayahku, kata Rosetta lagi, seraya membalas sapaan dari karyawan-karyawan yang mengenal siapa Rosetta. Julia berharap apa yang dikatakan oleh Rosetta benar, karena tidak biasanya Julia juga boleh berada di sisi nonanya ini ketika di luar mansion. Karena seperti yang tadi Julia katakan kalau Rosetta selalu low profile agar tidak menarik perhatian. Julia yakin kalau orang-orang itu benar-benar membuat Rosetta marah kali ini. Benar yang mengatakan, jangan pernah sentuh anggota Lorenzo kalau masih sayang dengan nyawa, karena bagi Lorenzo keluarga adalah hal nomor satu, menyentuhnya sama saja membangunkan macan tidur. Lebih seram lagi macan yang tidak pernah diketahui betapa berbahayanya karena bersembunyi di balik bayangan. Rosetta menuju ke lantai di mana pertemuan sedang berlangsung. Bisa dilihat Ian berada di depan pintu pertemuan bersama dengan Flynn dan Nate. Mereka memberi salam dan rasa hormat saat melihat Rosetta. Rosetta tahu dengan adanya Ian di sini artinya Gladyn telah ada di ruangan. Sepertinya mereka sedang berdebat hebat. Aku jamin Dad pasti sakit kepala sekarang, kata Rosetta yang mendengar berbagai suara berisik dari ruang pertemuan. Ian melihat Julia dan Rosetta lalu mengangguk. Tanda apa yang diperintahkan oleh Rosetta telah dilakukan dengan baik oleh mereka. Sebaiknya aku menyapa Dad,
kata Rosetta dengan senyum yang jelas ada kilat jahil di dalamnya. Miss, ayah Anda sedang ada pertemuan, akan lebih baik kalau Anda menyapanya saat pertemuan selesai, kata Flynn mengingatkan. Dan membiarkan Daddy sakit kepala mendengar omong kosong para serangga itu. Tentu tidak, tenang saja, Daddy tidak akan marah walau aku ganggu, justru dia akan senang. Setidaknya lebih baik mendengar ocehanku dibanding ocehan mereka, ujar Rosetta. Flynn tahu seberapa besar keras kepala Rosetta. Jika gadis itu sudah memutuskan sesuatu maka akan tetap gadis itu lakukan walau tanpa izin sekalipun. Ia hanya berharap tidak ada masalah yang ditimbulkan oleh gadis yang Flynn jaga sejak kecil ini. Flynn lupa kalau Rosetta memiliki julukan yang sudah cukup dikenal, yaitu Mad Dog. Daddy, seru Rosetta yang membuka pintu dengan gaya dramatis. Tersenyum lebar dengan wajah lugu. Dan jelas hal itu membuat semua orang di ruangan menatap ke arah Rosetta. Tentu bukan pandangan menyapa, melainkan protes dan tidak senang atas kehadiran gadis itu. Terutama ketika Rosetta mengganggu pertemuan. Rosetta sendiri menatap mereka semua dengan senyum meremehkan. Perburuan, dimulai. Bersambung. 44. Semua mata memandang Rosetta tidak senang ketika gadis itu masuk seenaknya di ruang pertemuan dengan suara keras. Seolah melihat sang gadis tidak memiliki etika yang baik. Miss, kami sedang ada pertemuan penting. Sebaiknya Anda keluar, tukas salah satu pria dengan tubuh kurus dan memicing tajam ke arah Rosetta tanpa ada rasa takut. Dat, aku mengganggumu, ya, tanya Rosetta dengan wajah memelas. Padahal aku hanya ingin menyapa Daddy, imbuhnya. Siapa yang berani bilang kau mengganggu, sweetheart? Kurasa orang itu sudah tidak sayang nyawanya lagi. Rion memandang semua orang di meja pertemuan yang memanjang. Tatapan penuh intimidasi dan dingin. Sudah cukup ia sakit kepala mendengar ocehan orang-orang ini dan sekarang mendengar putrinya di-cap sebagai mengganggu, itu lebih membuat mood sang pemimpin Lorenzo buruk. Seharusnya kalian tahu dengan jelas, jangan pernah bersikap kasar pada keluarga Lorenzo kalau tidak ingin berakhir mengenaskan. Siapa yang tidak tahu bagi mereka yang mengenal Lorenzo, maka jangan pernah berani menyenggol anggota keluarganya. Batin Rosetta melihat orang-orang di depannya tidak cukup pintar untuk tahu posisi nyawa mereka sekarang. Come here, sweetie, duduk di samping Daddy, suruh Rion. Dante yang duduk di sisi Rion memberikan kursinya dan mengambil kursi kosong sehingga ia bisa duduk di samping keponakannya itu. Rosetta dengan senyum lugu berjalan dan menuruti perintah sang ayah. Ia juga melihat Gladyn yang duduk paling dekat dengan Rion. Tentu Gladyn berpura-pura tidak terlalu mengenal Rosetta, tidak ingin ada yang tahu bahwa mereka memiliki kerjasama yang cukup solid selama bertahun-tahun. Terakhir kali aku melihat putrimu dulu ketika dia masih kecil, dan sekarang sudah menjadi gadis yang sangat cantik. Kudengar dia juga punya prestasi bagus di sekolah, kata Gladyn memainkan perannya. Bagiku dia tetap putri kecilku, Julius. Kau tidak tahu diam-diam memiliki bakat ibunya, jawab Rion penuh kebanggaan. Tidak hanya itu, Rosetta juga telah membantu kepolisian sejak 3 tahun terakhir. Bahkan pihak polisi meminta Rosetta agar mau masuk kepolisian. Dia benar-benar banyak membantu kakaknya yang bekerja di kepolisian untuk mengungkap kejahatan yang sulit ditemukan. Rosetta adalah pencari informasi paling ulung, kata Dante, tahu apa yang harus ia mainkan kali ini. Sejak tadi ia menahan diri mendengar ocehan para orang-orang di sini adalah hanya untuk ingin melihat drama yang dibuat oleh keponakannya. Benarkah? Itu luar biasa, kau benar-benar memiliki anak perempuan yang hebat. Bahkan lebih hebat dibandingkan yang aku pikirkan, uji Gladyn seraya melirik Rosetta. Ya, Gladyn adalah saksi hidup kalau anak perempuan Rion Lorenzo yang sudah menjadi teman baiknya ini adalah orang yang luar biasa hebat di matanya. Rion tersenyum senang mendengar pujian untuk putrinya. Putriku memang selalu hebat, katanya. Rion, jadi bagaimana dengan pertemuan ini? Kami di sini jika tidak mendapatkan klarifikasi tentang semua rencana ke depan tanpa adanya Ferdinand, maka kami akan menghentikan saham kami dari Lorenzo, kata salah satu pria yang tadi menegur Rosetta dengan nada tidak menyenangkan. Baik Rosetta, Rion, Dante, hingga Gladyn menatap mereka semua dengan pandangan mengintimidasi. Jelas kalau mereka semua sedang menggertak seolah dapat membuat para Lorenzo di sini gentar. Mereka akan membatalkan saham mereka dari Lorenzo, tanya Rosetta pada Rion. Sepertinya itu yang mereka mau,
jawab Rion tanpa melepaskan pandangan dari semua ini. Benar, Miss. Kalau kami menarik diri dari Lorenzo, maka Lorenzo akan mulai kehilangan investor dan perusahaan akan goyah, kata pria tersebut dengan senyum percaya diri seolah ia dan orang-orang di sini memiliki kuasa atas Lorenzo. Kalau begitu batalkan semua aktivitas saham mereka dan putus hubungan semua dengan mereka, Dat, kata Rosetta dengan entengnya. Kenapa kau berpikir begitu, Sweetie? Tanya Rion menatap putrinya dengan senyum, ingin mendengar isi pikiran Rosetta tentang masalah ini. Karena Lorenzo tidak butuh mereka yang tidak memiliki loyalitas pada perusahaan dan merasa kalau mereka punya kuasa atas Lorenzo padahal uang yang mereka punya tidak lebih banyak dari uang jajanku, ucap Rosetta dengan nada dingin, menatap tidak senang semua orang yang ada di sana. Kau benar, kalau itu yang kau inginkan, maka Daddy akan mengabulkannya. Seperti katamu, Lorenzo tidak membutuhkan orang-orang yang tidak memiliki loyalitas dan menusuk Lorenzo dari belakang, ucap Rion yang tidak kalah mengintimidasi dengan sang putri. Siapapun yang melihat tahu bahwa jelas darah yang mengalir dalam diri Rosetta lebih kental dari sang ayah dibandingkan dari ibunya. Di mana tatapan bersahabat Rosetta bisa dengan cepat mengubah cara ia memandang menjadi tatapan seakan siap menghabisi orang-orang di depannya. Kau yakin akan melakukan itu, Mer? Rion, pikirkan lagi, tanpa kami perusahaan ini tidak akan stabil. Akan ada lebih dari 50 orang yang menanamkan sahamnya di perusahaan ini akan hengkang. Artinya kami penopang perusahaan ini. Protes pria yang jelas adalah provokator di sini. Dante, urus pemberhentian mereka dari perusahaan, perintah Rion langsung. Baik, jawab Dante dengan senyum puas. Ia tidak harus sakit kepala mengurusi orang-orang ini lagi. Mer, Rion, Anda akan menyesal jika melepaskan kami dari perusahaanmu. Perusahaanmu akan rugi besar, seru pria lainnya, marah karena Rion justru tidak gentar dalam gertakan mereka. Justru aku yang akan menyesal jika mempertahankan orang-orang seperti kalian. Lagi pula bukankah tadi kalian bilang kalau aku tidak mau klarifikasi tentang yang terjadi kalian keluar dari perusahaan ini? Aku hanya melakukan apa yang kalian mau, kata Rion tanpa ampun. Dan perlu kalian tahu, ada beberapa perusahaan besar yang siap menggantikan kalian dalam hal investasi. Salah satunya perusahaan game yang sekarang sedang menjadi perbincangan di banyak negara, bernama Biblossom. Perusahaan kosmetik dan skincare yang juga sekarang sedang naik daun di banyak negara bernama Sunrise, dan beberapa perusahaan lainnya, beritahu Dante dengan nada sombong. Semua yang mendengar terkejut, karena dua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang belum lama berdiri dan sudah menduduki peringkat atas di bidang masing-masing. Menjadi perbincangan para investor, namun sayang tidak sembarang orang dapat diterima bekerja sama dengan dua perusahaan itu. Bohong, itu hanya gertakan kalian saja. Tidak mungkin kalian bisa bekerja sama dengan dua perusahaan itu. Mereka terkenal ketat dalam memilih investor dan juga yang bisa diajak kerjasama. Seru pria sebelumnya. Bohong, sayangnya itu benar. Dua perusahaan itu adalah kenalan dari Mer, Gladin dan Mer, Gladin yang mengenalkan mereka pada kami sampai kami dapat menjalin kerjasama. Ah, percuma menjelaskan pada kalian. Mulai hari ini kalian juga bukan bagian dari Lorenzo, tukas Rion dengan nada luar biasa dingin. Lebih baik kita pergi, tidak ada gunanya bicara dengan mereka. Sebentar lagi mereka akan menyesal karena berani memperlakukan kita seperti ini. Seru sang provokator. Siapa bilang kalian boleh pergi tanpa izin? Ucap Rosetta dengan senyum penuh arti. Bocah sepertimu jangan sok hebat. Kau hanya bermodalkan uang keluarga saja sudah merasa tinggi, tukas pria itu. Pergi saja ke pangkuan ibumu dan jangan sok ikut urusan orang dewasa, sambungnya. Ah, Dante tersenyum mengasihani pria barusan. Ia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, dan sepertinya ia tidak tahu kalau Rosetta paling benci direndahkan. Rion sudah memasang air muka marah mendengar hal tersebut. Jelas merendahkan keluarga Rion adalah hal yang paling pria itu benci, terutama darah dagingnya. Rosetta menahan sang ayah yang hendak bangkit menghajar pria itu. Menggelengkan kepala agar ayahnya tetap tenang. Sebaliknya Rosetta justru berdiri dan berjalan ke arah pria tersebut dengan senyum di wajah. Jelas ada kilat amarah di wajah itu walau sang gadis dapat menutupinya dengan baik. Thomas Jacqueline memiliki bisnis importir. Lahir dari keluarga sederhana, memulai karir sejak 10 tahun lalu. Memiliki 2 anak dan istri yang sudah bercerai. Diam-diam menjadi pemilik tempat judi ilegal di wilayah Chinatown. Tapi ditutup karena mengalami kebangkrutan.
Punya banyak skandal pelecehan dan penipuan. Dua anaknya juga tidak kalah bermasalah dan sudah tercatat di arsip kepolisian sebagai kriminal. Cek, pantas saja istrimu menceraikanmu. Dan sepertinya tidak banyak yang tahu. Kalau uang investasi yang kau tanam di Lorenzo adalah hasil dari importir ilegal, bisa dibilang black market, jabar Rosetta santai para pria yang menjadi provokator. Bagaimana kau? Thomas seolah langsung ciut dan memucat ketika hal-hal paling rahasia bisa diucapkan oleh Rosetta begitu saja. Kau pikir kau bisa selamanya menutupinya dengan uang? Kau bilang aku apa tadi? Sok hebat dan hanya mengandalkan uang orang tuaku. Aku tidak sok hebat karena aku memang hebat. Dan apa salahnya aku menikmati uang orang tuaku? Toh mereka orang tuaku bukan kau. Mencari informasi dari cecunguk sepertimu bukan hal sulit. Kau tahu, kau benar-benar membuatku marah. Tidak hanya menyebarkan gosip soal kematian kakekku, kau juga memprovokasi orang-orang untuk menjatuhkan Lorenzo. Kau lupa kalau anak-anak keturunan Lorenzo generasi ini semua telah menjadi pilar perusahaan. Dan kami sedang bersih-bersih serangga busuk tidak penting sepertimu dari perusahaan ini, kata Rosetta dengan wajah luar biasa menyeramkan karena murka. Menepuk-nepuk pipi Thomas tanpa takut. Kau, menggali informasi pribadi seseorang itu adalah hal ilegal. Akan kulaporkan kau ke polisi, ancam Thomas. Otakmu masih belum dipakai juga. Kau tuli atau bagaimana? Bukankah pamanku Dante tadi mengatakan kalau aku bekerja di bawah naungan kepolisian sebagai pencari informasi para kriminal? Kau pikir bagaimana aku bisa melakukannya dengan polisi? Karena aku sudah mendapat izin dan lisensi bahwa informasi yang aku cari di dunia digital itu resmi. Kau juga lupa salah satu pilar Lorenzo saat ini tidak hanya di perusahaan tapi di kepolisian. Dan perlu kau tahu, saat kau berkoar-koar seperti anjing di sini, Arthur. Kakakku sedang menggerebek usaha ilegalmu itu. Kau tidak akan punya lagi uang setelah ini. Bersiaplah hidup dikejar para penagih hutang dan juga penjara, kata Rosetta. Semua orang terkesiap penuh kekhawatiran saat mendengar apa yang terjadi, terlebih bagaimana Rosetta membeberkan rahasia dari Thomas. Yang artinya bisa jadi rahasia mereka juga dapat dibongkar. Kau melakukan kesalahan dengan berani menyebarkan rumor bahwa kakekku akan segera meninggal. Berani menusuk Lorenzo dari belakang. Kau pikir aku tidak tahu kalau kau bekerja sama dengan sebuah sindikat yang mengincar Lorenzo, karena itu kau berani menantang Lorenzo. Kau juga membuat ayahku sakit kepala karena gonggonganmu, kata Rosetta dengan senyum layaknya iblis mendapatkan mangsa. Dan satu lagi, imbuhnya. BUGH. Tinju Rosetta melayang di pipi Thomas dengan keras hingga pria itu terjatuh dari kursinya dan berakhir di lantai. Itu bayaran karena berani merendahkanku. Aku Rosetta Lorenzo, tidak akan membiarkan orang yang berani merendahkanku hidup damai setelahnya, kata Rosetta dengan pandangan merendahkan. Rion, Dante, dan Mer. Gladyn terkejut melihat Rosetta yang dapat berlaku seperti itu. Namun di saat bersamaan mereka merasa kagum betapa tegak gadis itu berdiri di depan lawan sekalipun. Sungguh benar-benar seorang Lorenzo sejati, yang tidak akan membiarkan siapapun merendahkan darah Lorenzo. Like father like daughter, benar-benar mengingatkanku pada Rion saat masih muda, kata Dante ketika merasa seperti melihat fotokopian Rion di diri Rosetta. Jadi, siapa setelah ini yang harus aku beritahu masalahnya? Akan kubongkar dengan senang hati, terlebih daya ingatku sangat bagus untuk mengingat semua background yang ada di ruangan ini. Tenang saja, polisi sudah ada di lobi. Jadi tidak akan ada dari kalian yang bisa melarikan diri, kata Rosetta tersenyum penuh arti. Iblis kecil kini benar-benar telah bertransformasi menjadi iblis sesungguhnya. Memangsa setiap buruannya dengan cara mempermainkannya dulu sebelum ditelan abis oleh sang iblis. Jelas hari ini Rosetta benar-benar membuat kehebohan tidak hanya di perusahaan tapi seantero San Francisco. Bersambung 45. Keadaan perusahaan benar-benar heboh dengan datangnya polisi dan juga penangkapan besar-besaran di perusahaan Lorenzo. Jelas hal ini akan menjadi headline teratas di barat Amerika, tapi justru yang sedang diincar oleh Rosetta. Ia ingin secara tidak langsung memberitahu dunia bahwa jika berani macam-macam dengan Lorenzo, maka tidak ada kata ampun. Jadi kali ini, apa lagi yang kau perbuat, Ros? Tanya Jacob yang berdiri di samping Rosetta ketika gadis itu berada di dekat pintu masuk lobi, menonton satu persatu orang-orang yang berani melawan Lorenzo berujung gadis itu bongkar segala aibnya.
Tentu saja Rosetta telah memberikan semua informasi terkait orang-orang tersebut ke pihak kepolisian terlebih dahulu sebelum eksekusi. Dengan begitu telah tertera dengan baik nama orang-orang yang memang harus Rosetta buru dan ia biarkan lepas. Hanya membuang parasit dari perusahaan, jawab Rosetta. Siapa kali ini yang membuatmu marah sampai kau harus keluar dari sarang? Tanya Jacob lagi, tersenyum remeh saat tahu kalau keponakannya dengan sumbu pendek jika sampai melakukan seperti ini, sudah pasti ada yang membuatnya marah. Pria sok hebat bernama Thomas. Dia salah satu pion sindikat itu dan menjadi provokator atas keributan tentang para investor. Rosetta menjawab dengan nada mendeci tidak senang ketika menyebut nama orang itu. Ada berapa orang yang kau usir dari Lorenzo hari ini? Jacob dapat melihat kalau tidak sedikit orang yang ditangkap aparat di luar sana. Sekitar 20-an, sisanya mereka hanya ikut-ikutan dan terpaksa ikut karena diancam oleh Thomas. Rosetta benar-benar merasa jijik dengan pria itu sekarang, seharusnya ia memukul lebih banyak wajahnya tadi. Cukup banyak, apa mereka tergabung juga dalam sindikat? Jacob terkejut karena sekali gerak Rosetta sudah menjatuhkan lawan sebanyak itu. Bagaimana jika Rosetta mengerahkan seluruh usahanya? Keponakannya itu benar-benar terkadang bisa di luar akal sehat jika sudah bertindak. Tidak, mereka semua orang-orang Thomas. Pria itu menggunakan mereka untuk menjadi investor di Lorenzo, lalu membuat mereka semua menjadi pasukannya untuk melawan Lorenzo. Bodoh, dia pikir dengan cara itu bisa menjatuhkan Lorenzo, kata Rosetta yang masih kesal. Tanpa kau melakukan tindakan itu tadi juga ayahmu akan membereskan mereka semua, Ros. Tapi sepertinya mereka benar-benar membuatmu marah, terutama pria bernama Thomas itu, kata Dante yang datang dan bergabung dengan Rosetta serta Jacob dalam obrolan. Tadinya aku ingin membereskan mereka ketika Lucas sudah mulai bekerja di sini tahun depan. Tapi mereka benar-benar membuatku kesal. Berani sekali menyebarkan rumor kalau Grandpa akan meninggal, terlebih merendahkan Lorenzo hanya karena mereka pikir tidak ada yang tahu kelakuannya, cibir Rosetta. Ya, provokasi Thomas memang tidak bisa dimaafkan. Secara tidak langsung mengatakan kalau Ferdinand sudah meninggal dan membuat kekacauan. Cukup membuat rumor tidak enak tentang Lorenzo beberapa hari ini, beritahu Dante. Aku hanya ingin tahu bagaimana mereka bisa mengetahui tentang Ferdinand yang masuk rumah sakit dan kritis, padahal tidak ada yang tahu tentang hal ini kecuali keluarga, imbuh Dante. Aku juga sudah mendapatkan siapa orangnya. Dia pelayan di mansion Grandpa dan Grandma, bernama Jessica. Aku yakin pelayan itu juga ada kaitannya dengan sindikat. Aku minta tolong Uncle Dante untuk mengurusnya dan dapatkan informasi tentang siapa yang memerintah dia menjadi mata-mata selama ini. Pantas saja di masa itu Grandpa sampai tahu aku disandra oleh si brengsek itu, padahal Dad mengatakan dulu kalau tiba-tiba Grandpa muncul setelah mendengar pencarianku, sedangkan aku yang menghilang hanya diketahui oleh Daddy, Uncle Dante, dan Mommy, beritahu Rosetta. Kurasa kita harus benar-benar melihat lebih dalam. Sepertinya sindikat itu telah menaruh orang-orangnya secara diam-diam di sekitar kita, kata Dante. Aku akan membantu untuk di perusahaan. Aku juga sedang mencurigai beberapa karyawan sejak tahun kemarin, tapi mereka benar-benar main bersih, ucap Jacob. Kita bisa urus itu lagi nanti. Saat ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan Grandpa. Ian masih belum dapat menemukan keberadaan dokter yang aku cari. Padahal di masa itu aku ingat sekali kalau dia bekerja di rumah sakit besar di California. Setelah ini aku akan mencari keberadaannya, kata Rosetta. Siapa nama dokter itu? Tanya Jacob. Dr. Logan Wilson, ahli bedah kardiotoraks. Di masa itu dia terkenal sebagai ahli bedah organ khususnya jantung. Jika bukan karena ikut mencariku di masa itu dan meninggalkan jadwal operasinya, Grandpa masih hidup waktu itu, beritahu Rosetta. Jacob Wilson, sepertinya aku pernah mendengarnya ketika bekerja di California dulu. Akan ku bantu cari, kau jangan khawatir. Aku dengar dari ibumu kalau kau shock dan sampai tidak tidur saat tahu kakekmu kritis. Jacob mengelus kepala keponakannya. Rosetta mengangguk, senang karena ia memiliki keluarga yang dapat diandalkan saat ini. Merasa kalau ia tidak harus berjuang sendirian menapaki jalan yang entah akan seperti apa ujungnya. Maaf mengganggu, tapi apa boleh aku bicara sebentar? Rosetta, Dante, dan Jacob menoleh ke sumber suara yang tidak jauh dari mereka. Hugo, ada apa? Tanya Dante ketika melihat orang yang menjadi salah satu di antara orang-orang di pertemuan tadi. Aku hanya ingin bertanya kenapa Miss
Rosetta tidak menyebutkan namaku dan membeberkan informasi tentangku. Bukan berarti aku ada hal buruk yang disembunyikan, hanya saja aku satu-satunya orang yang tidak disebutkan, tanya pria gempal namun rapi dan perawakan lembut itu. Rosetta tersenyum mendengar hal tersebut dan berkata, ruang pertemuan tadi adalah eksekusi untuk mereka yang melakukan dosa baik di masyarakat maupun kepada Lorenzo. Aku tidak mengeksekusi orang yang tidak bersalah, Mer. Hugo. Anda berada di ruang pertemuan karena diajak oleh Thomas tanpa tahu apa tujuannya. Lagi pula aku juga melakukan background check tentang Anda. Pemilik perusahaan properti di Pacific Heights dan Anda sudah menjadi investor di Lorenzo sudah lebih dari 20 tahun. Tidak ada skandal, dan memiliki keluarga yang baik. Anda hanya terjebak di waktu dan orang-orang yang tidak tepat secara kebetulan. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk mengeksekusi Anda, jelas Rosetta. Begitu, ya, aku kira aku juga akan mendapatkan masalah besar dan dikeluarkan dari Lorenzo, kata Mer. Hugo dengan wajah lega. Bagaimana mungkin aku mengusir orang yang begitu loyal dengan Lorenzo? Aku mengucapkan terima kasih atas nama Lorenzo bahwa Anda sudah setia pada perusahaan ini sampai sekarang, kata Rosetta tulus. Karena baginya orang yang setia itu sulit untuk dicari dalam sebuah usaha. Tidak perlu sampai seperti itu, Miss Rosetta. Aku hanya menyukai Lorenzo sejak aku muda setelah bertemu dengan Mer. Ferdinand dulu. Beliau benar-benar orang baik dan berharisma. Tapi jika boleh tahu bagaimana keadaan Mer. Ferdinand, apa benar kalau keadaannya benar-benar seburuk itu? Tanya Mer. Hugo dengan wajah yang cukup khawatir. Grenva sedang dalam masa perawatan dan akan segera sehat kembali. Seperti yang Anda ketahui kalau Grenva tidak lagi muda, jadi akan ada sakit yang disebabkan karena usia, jawab Rosetta. Begitu, ya, syukurlah kalau beliau baik-baik saja, kata Mer. Hugo tersenyum lega. Mer, Hugo, aku akan memberikan saran kepadamu karena akhir-akhir ini ada sindikat berbahaya yang cukup meresahkan para pengusaha. Berhati-hatilah ketika ada orang yang ingin mengajakmu dalam sesuatu hal, contohnya seperti yang Thomas lakukan. Mereka akan menggunakan cara manipulasi, jadi sebisa mungkin tetap waspada terhadap partner kerja sekalipun. Jika memang terjadi hal janggal, Anda bisa beritahu kami. Jika Anda butuh bantuan, kami akan siap membantu. Dan juga bukankah putra bungsu Anda telah lulus kuliah tahun ini dan belum diterima perusahaan yang dia lamar? Rosetta tersenyum akhir kalimat. Bagaimana Anda bisa tahu? Aku lupa kalau Anda pintar mencari informasi. Benar kalau putraku Jaden sedang kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai untuknya, dia terus mendapat penolakan dari perusahaan besar karena minim pengalaman, jawab Mer. Hugo. Dia lulusan IT di California, kan? Konfirmasi Rosetta. Benar, dia lulus 3 bulan lalu, jawab Mer. Hugo. Suruh dia membuat lamaran dan serahkan ke Lorenzo. Divisi IT sedang membutuhkan karyawan baru untuk proyek barunya. Benar begitu, Uncle Jack? Rosetta menatap Jacob. Kau selalu tahu apa yang perusahaan butuhkan, bahkan sebelum pengumuman pencarian karyawan baru dibuat. Benar, kami sedang membutuhkan beberapa karyawan baru di divisi IT, jawab Jacob. Aku baru saja mau membuat pengumumannya lusa, ingat Dante sekarang, akibat terlalu banyak kehebohan yang ia hadapi sehingga lupa akan hal itu. Kalau begitu, suruh putramu melamar di Lorenzo. Jika kemampuannya dapat diandalkan, maka Lorenzo akan menerimanya dengan tangan terbuka, kata Rosetta. Terima kasih, Miss Rosetta. Aku yakin Jaden benar-benar akan senang mendengar ini. Kami tidak menyangka kalau anggota keluarga kami akan ada yang bekerja di perusahaan Lorenzo. Aku berjanji kalau Jaden diterima dia tidak akan membuat masalah dan setia pada perusahaan ini, kata Mer. Hugo yang benar-benar amat senang akan kabar ini. Padahal Jaden bilang kalau tidak mungkin perusahaan sebesar Lorenzo akan menerimanya yang belum ada pengalaman dan juga tidak berasal dari kampus ternama. Rasanya benar-benar seperti mimpi, sambungnya. Ini bukan mimpi Mer, Hugo, ini hasil dari yang Anda tanam selama ini. Jika kita menanam hal baik, maka hal baik juga yang akan datang, kata Rosetta. Mer, Hugo tersenyum senang ketika mendengar hal itu dan berkata, itu kalimat yang sama dengan yang diucapkan oleh Mer. Ferdinand padaku dulu saat pertama kali kami bertemu. Dan aku 2 kali mendapatkan hal baik itu dari Lorenzo. Terima kasih. Rosetta ikut merasakan antusias dari Mer. Hugo, membayangkan pria ini akan membawakan kabar baik dengan luar biasa senang kepada anak-anak dan keluarganya.
Walau tanpa ada yang tahu kecuali Rosetta kalau Jaden Hugo di masa depan, dalam beberapa tahun lagi dia akan menciptakan sesuatu yang menggebrak dunia dengan pengembangannya pada satu hal, yaitu virtual reality (VR). Di mana dunia virtual akan mendekati realitas yang mana pengguna akan dapat berinteraksi dan merasakan lingkungan virtual seolah benar-benar terjadi. Tidak hanya digunakan dalam dunia game, tapi juga akan dipakai di bidang pendidikan, hingga kesehatan. Dan Rosetta akan mengambil Jaden sebelum perusahaan yang dulu mempekerjakan Jaden menemukan kemampuan pria tersebut. Lorenzo akan menjadi pendukung terbaik dalam hal ini. Bersambung 46. Setelah pencarian yang begitu rumit akhirnya berkat bantuan dari Jacob, Rosetta berhasil menemukan keberadaan Dr. Logan Wilson yang dicarinya. Dan benar dengan petunjuk dari Rosetta, Dr. Logan memang berada di salah satu rumah sakit di California. Setelah berusaha meminta agar dapat bertemu dan bicara, akhirnya pertemuan dan permintaan untuk membantu Ferdinand berakhir sukses. Dengan usaha yang tidak mudah, Rion dan Dante dapat membawa Dr. Logan ke San Francisco setelah mengurus semua izin yang diperlukan agar dapat melakukan operasi di Rumah Sakit San Francisco tempat Ferdinand berada. Dibantu dengan beberapa dokter dan suster yang berada di rumah sakit tersebut, dan selesai pengecekan yang diperlukan, memang benar kalau Ferdinand membutuhkan operasi secepatnya. Dr. Logan sampai heran bagaimana Rosetta bisa tahu kalau kakeknya itu membutuhkan penanganan operasi. Padahal rumah sakit nyaris tidak menemukan diagnosa yang dapat membawa Ferdinand ke meja operasi. Namun seperti biasa Rosetta hanya mengatakan kalau ia tahu karena pernah menghadiri sebuah seminar kedokteran beberapa waktu lalu, sehingga tahu ciri-ciri sang kakek yang perlu dioperasi segera. Jelas kalau itu dusta, namun Dr. Logan menerima alasan tersebut. Dr. Logan, panggil Rosetta saat ia melihat para dokter bersiap untuk melakukan operasi. Ya, Miss, jawab Dr. Logan ramah. Tolong, selamatkan kakekku. Aku akan memberikan apapun yang kau butuhkan asal kumohon selamatkan kakekku, pinta Rosetta dengan nada memelas. Entah kapan terakhir kali ia merasa lemah dan tidak berdaya seperti ini. Aku akan berusaha semampuku. Kau dan keluargamu sudah susah payah mencari dan membawaku ke sini, karena itu aku akan berusaha memenuhi ekspektasimu. Jangan khawatir, dan istirahatlah. Kau terlihat membutuhkannya saat ini. Operasi akan memakan waktu cukup lama, jadi kau bisa istirahat sampai operasi selesai, kata Dr. Logan saat melihat gadis di depannya ini terlihat begitu lelah dengan kantung mata menghitam sebagai tanda kalau kurangnya istirahat dari sang gadis. Terima kasih, dokter, ucap Rosetta. Setelah itu operasi dimulai. Semua anggota keluarga hadir hari ini untuk memastikan bahwa operasi berjalan lancar. Dad, Mom, bagaimana keadaan Grandpa? Suara yang sudah lama tidak terdengar kini menyapa pendengaran semua orang di sana. Brother, Rosetta terkejut ketika mendapati kakaknya pulang dan tiba-tiba muncul. Bagaimana kau bisa ada di sini? Tanya Rosetta. Bagaimana mungkin aku tidak pulang saat aku dengar Grandpa masuk rumah sakit dan kritis, Ros? Tapi aku sedikit terlambat karena harus menyelesaikan sesuatu dulu. Maaf, jawab Lukas. Grandpamu sedang berada di ruang operasi sekarang, jawab Rion dengan nada yang terkesan sekali gusar. Semua akan baik-baik saja. Rosetta menemukan dokter terbaik dalam urusan pembedahan jantung, dan dokter yang menangani operasi juga mengatakan kalau semua akan berjalan baik seharusnya karena operasi dilakukan tepat pada waktu sebelum pembuluh darah di jantung pecah, beritahu Dante. Ros, kau harus istirahat dulu. Operasi masih sangat lama, dan kau sudah terlihat seperti akan pingsan sekarang. Kau bahkan tidak tidur selama hampir 3 hari, pinta Lily yang melihat keadaan putrinya tidak baik-baik saja. Lukas baru menyadari wajah pucat dan kantung mata tebal pada paras sang adik. Ia mengerutkan dahi, tidak senang ketika melihat adiknya mengabaikan kesehatan dirinya seperti ini. Walau ia tahu alasan kenapa sang adik seperti ini. Tolong bantu aku membujuknya untuk istirahat. Rose benar-benar menolak untuk tidur dan terus menjaga kakeknya, bisik Dante pada Lukas. Kau tahu dengan jelas kenapa dia sampai seperti ini, hanya kau yang bisa membujuknya, sambungnya. Lukas mengangguk mengerti lalu berjalan ke arah Rosetta hingga berdiri tepat di depan sang adik. Lukas segera menarik tangan menuju ke ruang tunggu di mana memiliki kursi panjang di sana. Brother, Rosetta bingung dengan tindakan Lukas. Ketika sampai di kursi tersebut, Lukas mendudukkan Rosetta kemudian ia duduk di samping adiknya.
Lukas dengan cepat menarik Rosetta agar membaringkan kepalanya di paha Lukas sebagai bantal. "Tidurlah, aku akan membangunkanmu setelah operasi Grenva selesai," suruh Lukas yang terdengar seperti perintah. "Tapi, Brother, aku..." "Tidak ada tapi-tapian. Tidur sekarang atau aku akan memberitahu Mom dan Dad kenapa kau bersikap keras kepala seperti ini dengan tidak mau istirahat," ancam Lukas. Seperti biasa Rosetta tidak bisa membantah sang kakak. Herannya semakin dewasa kakaknya itu, semakin Rosetta tidak bisa membantahnya. Mungkin karena Lukas sekarang yang telah dewasa mirip dengan ayah mereka. "Jangan khawatir, apapun yang kau takutkan tidak akan pernah terjadi di masa ini. Semua akan baik-baik saja, mimpi burukmu dulu tidak akan terulang lagi. Bukankah kau sudah berusaha keras selama bertahun-tahun untuk merubah semua itu agar kejadian serupa tidak terjadi? Maka dari itu, percayalah pada usahamu itu," kata Lukas dengan nada luar biasa lembut seraya mengelus kepala sang adik. Rosetta menggigit bibir bawahnya untuk menahan diri agar tidak menangis ketika mendengar ucapan dari sang kakak. Seolah kakaknya ini tahu apa yang sedang bergumul di hati Rosetta saat ini. Semua ketakutan dan mimpi buruk di masa itu berawal dari kematian sang kakek. Karena itulah Rosetta takut teramat sangat kalau kakeknya tiada, maka mimpi buruk itu akan kembali terjadi lagi. Dan kali ini mungkin Rosetta tidak akan sanggup jika harus menghadapi mimpi buruk itu untuk yang kedua kalinya. Lukas hanya diam dengan tangan yang terus mengelus kepala sang adik. Ia tahu ketakutan terbesar adiknya ini. Dan hanya tindakan kecil seperti yang Lukas lakukan ini saja yang mungkin dapat menenangkannya. Tidak lama, terdengar langkah kaki mendekat. Lukas melihat Dante dan adik pertamanya berjalan dengan wajah penuh kekhawatiran, terutama saat ia melihat Rosetta yang saat ini tertidur di samping Lukas. "Kau juga pulang, Rod?" Lukas tersenyum saat melihat adiknya itu, terkejut karena melihat betapa tinggi sang adik dibandingkan terakhir yang ia ingat, lebih tinggi dibandingkan Lukas yang saat ini. "Tentu saja aku akan pulang setelah mendengar kabar itu. Beruntung aku tepat waktu karena harus meminta izin dulu dari rumah sakit tempatku magang," jawab Rod dengan nada pelan, tidak ingin sampai membangunkan Rosetta yang sedang lelap dalam tidur. "Terakhir kalian pulang adalah Natal tahun lalu, hampir setahun sejak kalian pulang. Setidaknya sesekali pulanglah, orang tua kalian benar-benar merindukan kalian," kata Dante yang duduk di kursi panjang depan Lukas, begitu pula dengan Roderick. "Bukan aku tidak ingin pulang. Aku harus cepat-cepat menyelesaikan studiku agar bisa cepat kembali ke San Francisco lagi. Aku juga memiliki beberapa hal yang harus dikerjakan sebagai penerus Lorenzo, salah satunya koneksi," jawab Lukas yang tersenyum mendengar kalau orang tuanya merindukannya. Karena Lukas pun begitu, ia amat merindukan rumah dan segala keberisikannya, terutama kehebohan yang selalu dibuat oleh sang adik. "Begitu juga denganku. Baru 3 tahun sejak aku memasuki dunia kuliah dan sekarang sedang magang di bawah dokter yang merekomendasikanku. Tidak mudah untuk meminta izin pulang, karena itu akan memperlama kelulusanku nanti. Sama seperti Lukas aku juga ingin segera menyelesaikan studi dan pulang," jawab Roderick juga. Jujur rasanya berada di apartemennya seorang diri benar-benar sepi dan terkadang membosankan. Ia bahkan lebih banyak berada di rumah sakit tempatnya magang dibandingkan dengan di apartemen yang sepi. Anak-anak Rion benar-benar tidak ada kata santai sedikit pun. Memang apa yang kalian kejar sampai seperti itu? Padahal kalian bisa sedikit memperlama ritme rutinitas kalian. Bahkan kalian berdua memasuki jenjang dewasa di usia belasan tahun, ucap Dante. Ia paham jika itu Rosetta karena ada hal yang ingin gadis itu perbaiki, tapi kedua kakak gadis ini benar-benar seperti dikejar-kejar oleh waktu saja. "Seharusnya kau tahu alasannya, Uncle," kata Lukas, melihat Rosetta dan kembali mengelus kepalanya. Dante melihat pandangan Lukas dan Roderick yang menatap Rosetta. "Ah, Dante paham sekarang. Jadi itu alasan kenapa dua putra Rion ini begitu tergesa-gesa dalam jenjang karir mereka. Jelas sekali bahwa baik Lukas maupun Roderick tidak ingin membiarkan adiknya berjuang sendirian terlalu lama." Rupanya ketika Rosetta mengkhawatirkan tentang masa depan yang penuh tragedi, di saat bersamaan Lukas dan Roderick berusaha agar dapat berdiri di samping sang adik sebagai penopang terbesar Rosetta. Benar-benar hubungan saudara yang indah. Bahkan Arthur pun kini telah berdiri lebih dulu di depan Rosetta sebagai penjaga sang gadis, di mana anak laki-laki Dante itu selalu membuka jalan untuk Rosetta. Hingga yang menghalau segala hal buruk yang akan menyerang gadis itu. "Mungkin kalian harus mendengar kehebohan apa yang telah adik kalian lakukan beberapa hari lalu," kata Dante dengan senyum lebar.
Lukas dan Roderick saling pandang sebelum akhirnya mendengarkan cerita Dante tentang Rosetta yang membuat kedua kakak beradik itu terkejut luar biasa. Menyayangkan diri karena mereka tidak ada di sini untuk melihat kejadian tersebut. Sampai cerita mereka berakhir ketika mendapatkan kabar setelah hampir 6 jam operasi, di mana kabar yang membuat Rosetta berlari dengan wajah panik. Bersambung 47. Sebuah suara terdengar samar-samar dan amat pelan di pendengaran Rosetta. Rasanya seperti suara televisi yang dikecilkan lalu tiba-tiba dibesarkan, hingga membuat gadis itu yang lelap dalam tidur membuka mata. "Ros," panggil Lukas. Gadis itu membuka mata, berpikir telah berapa lama ia tertidur. Tidak menyangka kalau gadis itu akan tidur lelap seperti orang mati hingga lupa berada di mana dan dalam situasi apa. Mungkin karena dirinya yang kurang istirahat sehingga Rosetta benar-benar lelap dalam tidur. Bahkan tanpa ada mimpi sama sekali. "Ros, operasi telah selesai," beritahu Lukas. Rosetta segera bangkit duduk. Ia mengabaikan kepalanya yang sakit karena duduk terlalu cepat dari posisi berbaringnya. Ia melihat wajah-wajah orang yang ia kenal tampak murung, membuat gadis itu membelalakkan mata. Jantungnya berdetak kencang ketika memikirkan kemungkinan yang terjadi. "Ros," seru Lukas ketika melihat sang adik tiba-tiba berlari. Pikiran Rosetta benar-benar kosong rasanya ketika ia berlari menuju ke ruang operasi. Tidak peduli walau beberapa suster menegur Rosetta untuk tidak berlarian di koridor rumah sakit. Depan ruang operasi sepi, tidak ada orang sama sekali. Kemana keluarganya? Kemana yang lain? Panik merayapi Rosetta sekarang, rasa takut menyelimuti diri gadis itu hingga telinga sang gadis terasa berdenging karena anxiety menangkapnya dengan keras. "Hei, kenapa berlari seperti itu?" Lukas dan Dante mengejar Rosetta. "Mereka tidak ada di sini. Mereka ada di ruang VVIP kamar nomor 3, beritahu Dante pada Rosetta. Mendengar itu Rosetta kembali berlari. Ia menaiki lift dengan tidak sabaran tanpa menunggu Lukas dan Dante di belakang. Yang Rosetta pikirkan saat ini adalah keadaan kakeknya. Ruang VVIP nomor 3, ruangan yang sama seperti masa itu, batin Rosetta yang semakin takut menghadapi kenyataan sekarang. Dan disinilah sekarang Rosetta, berdiri di depan ruangan yang sama seperti masa itu. Ruangan di mana ketika Rosetta membuka pintu dulu, tangisan terlihat di wajah keluarganya saat itu dan Rosetta yang baru sadar dari pingsannya kala itu mendapati kalau wajah kakeknya telah ditutupi kain. Tanda bahwa kakek yang dicintainya telah meninggal. Tangan Rosetta gemetar ketika memegang gagang pintu. Ia takut. Rosetta takut kalau ia membuka pintu, bayangan seperti masa itu yang akan menyambutnya kembali. Rosetta terkejut ketika ia mendapati tangannya digenggam oleh seseorang, membuat gadis itu menoleh ke orang yang berdiri di belakangnya. "Jangan khawatir, semua baik-baik saja, Ros," ucap Lukas yang berhasil mengejar Rosetta dengan menggunakan tangga darurat. Perlahan Rosetta membuka pintu. Ia melihat keluarganya berdiri mengerumuni tempat tidur. Mereka semua menatap Rosetta yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Namun Rosetta tidak dapat berkonsentrasi dengan mereka semua. Ia melihat ke arah tempat tidur, di mana sang kakek seharusnya berada. "Ros." Netra biru Rosetta melebar ketika mendengar suara yang amat sangat ingin ia dengar saat ini. "Grandpa," panggil Rosetta. "Ada apa? Kenapa kau memasang wajah seperti itu, Dir?" tanya Ferdinand dengan senyum lembut di wajah. Dalam hitungan detik air mata Rosetta turun, dan isak tangis terdengar dari diri gadis itu. Layaknya anak kecil Rosetta menangis sejadi-jadinya. Tidak pernah Rosetta merasa selega itu dalam hidupnya selama ini. Kakeknya hidup. Itulah yang membuat semua beban seolah terangkat dari kedua pundak gadis itu. Kekhawatiran serta ketakutan langsung menghilang dari tubuh dan kepala gadis itu. Apa yang gadis itu takutkan tidak terjadi. Kakeknya selamat. Tidak akan ada pemakaman dan juga tragedi di keluarganya masa kini. Rosetta berhasil menyelamatkan kakeknya. Ia berhasil merubah masa depan. Tidak masalah rasanya jika Rosetta harus berhadapan dengan para orang-orang jahat di masa itu sekali lagi. Kakeknya selamat dan hidup, bagi Rosetta tragedi di keluarganya yang paling besar tidak terjadi kembali. "Ros." Semua orang menyerukan nama Rosetta saat mendapati gadis itu justru tiba-tiba pingsan. Rion segera mengangkat putrinya dan membaringkannya ke sofa. Pria itu benar-benar kembali dibuat khawatir sekarang setelah baru saja lepas dari kekhawatiran akan keselamatan sang ayah. Segera Dante memanggil dokter, tidak ingin sesuatu terjadi pada keponakannya itu. Namun mereka dapat bernapas lega,
karena dokter mengatakan kalau Rosetta hanya mengalami penurunan rasa tegang dan adrenalin yang tinggi dalam waktu singkat. Tubuhnya hanya baru saja terlepas dari perasaan shock yang tinggi. Dan juga kurangnya istirahat serta asupan makanan membuat gadis itu pingsan. Sepertinya tidak ada hal yang tidak dibuat heboh oleh seorang Rosetta, ucap Roderick, tersenyum ketika ia benar-benar merasa di rumah. Biarkan dia istirahat, dia benar-benar menjaga kakeknya di rumah sakit berhari-hari tanpa istirahat. Bahkan jika tidak dipaksa untuk makan, mungkin dia juga tidak akan makan. Dia hanya mengkhawatirkan kakeknya, kata Alice yang menjadi saksi seperti apa Rosetta selama beberapa hari ini. Jelas ia melihat bagaimana khawatirnya sang cucu atas diri sang kakek yang disayanginya. Sepertinya aku sudah membuat semua orang khawatir, khususnya Rose. Mungkin saat aku sudah sehat aku akan membelikan makanan-makanan kesukaannya, kata Ferdinand. Merasa senang sekaligus bersalah di saat yang bersamaan. Jangan, atau dia tidak akan berhenti makan dan kembali sakit perut lagi seperti Natal tahun lalu, Grandpa, tolak Roderick yang mengingat bagaimana sehari setelah Natal di mana Rosetta harus masuk rumah sakit karena terlalu banyak makan kue dan kalkun panggang. Semua orang tertawa ketika mengingat hal itu. Rosetta sampai harus mendapatkan teguran dari Roderick yang telah mengenyam pendidikan sebagai dokter. Gadis itu harus mendengarkan ceramahan dari sang kakak karena tidak mendengarkan saat ditegur untuk tidak makan terlalu banyak. Bianca mengelus kepala Rosetta, karena ia juga melihat bagaimana beberapa hari ini keponakannya itu gusar, tidak tenang, dan seolah penuh ketakutan. Mungkin Rosetta takut kalau hal terburuk terjadi, di mana gadis itu sepertinya belum siap jika harus kehilangan anggota keluarganya. Ketika malam turun Lily, Bianca, Alice, ditemani oleh Rion mereka pulang untuk membersihkan diri dan mengambil keperluan yang dibutuhkan. Menyisakan Dante, Roderick, dan Lucas yang masih ada di ruangan. Selain untuk menemani Ferdinand, mereka juga harus menjaga Rosetta yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Aku tidak tahu sejauh mana sindikat yang dibicarakan oleh Rosetta ini lakukan sekarang. Tampaknya orang-orang tersebut benar-benar mengincar Lorenzo seperti kata Rosetta. Pantas saja kalau Rose sampai berbuat sejauh ini. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana Rose di masa itu yang berjuang sendirian. Investor yang ditangkap oleh Rosetta kemarin di perusahaan nyaris semua bergabung dalam satu organisasi. Mereka semua tidak ada yang mau bicara tentang organisasi itu. Takut kalau nyawa mereka dan keluarga akan diburu jika sampai nama organisasi itu keluar dari mulut mereka, beritahu Dante dalam obrolan mereka ketika telah memastikan kalau Ferdinand telah lelap dalam tidur karena efek dari obat yang diberikan oleh suster tadi. Saat ini di luar waktu kuliah aku mencari tahu tentang organisasi yang dibicarakan oleh Rosetta. Aku memiliki kawan baik di kampus dan juga berasal dari keluarga seperti Lorenzo di Toronto. Dia juga mengatakan kalau ada sindikat terselubung di Amerika yang memang akan melahap semua pengusaha-pengusaha besar di benua ini. Mereka akan menjadikan mereka boneka dan sumber keuangan mereka untuk memenuhi ambisi dari tujuan sindikat itu. Perusahaan temanku itu juga menjadi target mereka. Karena itu dia berusaha untuk menghentikan dan menghancurkan keberadaan sindikat tersebut. Ambisinya sama seperti Rosetta, kata Lucas. Apa mungkin kalau mereka juga sudah memasuki dunia pemerintahan? Tanya Roderick. Kemungkinan besar sudah. Tidak mungkin mereka memiliki ambisi segila itu jika tidak punya kekuatan yang diandalkan. Kurasa banyak juga orang-orang di pemerintahan yang bekerja sama dengan mereka. Dan bisa jadi itulah kenapa masih ada perpecahan antar negara hingga perang. Sama seperti dulu, mereka menjajah suatu tempat untuk menguasainya. Mungkin saat ini yang mereka incar adalah uang dan kekuatan untuk membangun dan melawan. Rose pernah bilang kalau di masa depan sindikat ini menggunakan virus komputer yang dibuat oleh Rosetta untuk menguasai banyak hal bahkan. Sampai pihak FBI sudah turun tangan untuk mencari keberadaan orang-orang sindikat itu, kata Lucas. Rose bilang kalau dirinya berumur 18 tahun dan Lorenzo jatuh setahun kemudian sampai Rose meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali untuk memulihkan Lorenzo dan juga menemukan virus yang Rose buat. Jadi jika Rose tidak membuat virus itu berarti keadaan akan aman, bukankah begitu? Grandpa juga selamat tidak seperti masa yang dilewati Rose, jadi masalah kita sekarang adalah menemukan organisasi dan sindikat tersebut, praduga Roderick. Kau benar. Semua akar masalah tidak terjadi di masa ini. Rose telah merubahnya, tapi entah kenapa aku masih merasa tidak aman juga. Atau mungkin karena ujung dari hidup Rosetta di masa itu masih belum dilewati dan diubah.
Ucap Lukas yang selama bertahun-tahun pikiran akan sang adik yang berakhir dengan kematian menjadi momok menakutkan di kepala Lukas sampai hari ini. Rod benar, Lukas. Semua kekacauan itu terjadi karena virus buatan Ross, dan dari yang aku tahu Ross tidak membuat virus apapun. Selama ini dia hanya fokus pada bisnis-bisnis dan pekerjaannya saja, kata Dante, memikirkan hal serupa dengan Roderick. Seperti yang terjadi hari ini bahwa kakek kalian telah berhasil diselamatkan dari kematian, artinya Ross pun dalam diselamatkan, sambungnya. Benar apa yang dikatakan oleh paman dan adik Lukas, tapi entah kenapa perasaan takut dan tidak nyaman ini masih saja bergelayut di hati dan pikiran Lukas. Seolah rasanya semakin bertambah usia Rosetta justru membuat Lukas semakin takut akan kehilangan adiknya. Sama seperti Lukas yang selama ini mencemaskan kematian sang kakek yang Rosetta ceritakan. Sang kakek dapat diselamatkan berkat Rosetta yang telah melewati masa kejadian ini sehingga adiknya itu bisa menyelamatkan sang kakek dari kematian. Tapi ketika kematian itu mendekati Rosetta, siapa yang akan menyelamatkan gadis itu? Karena saat ini yang tahu tentang masa depan hanyalah Rosetta seorang. Bersambung 48. Rosetta berada di mansion markasnya sejak pagi, membaca semua laporan rutin yang diberikan Ian dan Julia pagi tadi. Sebenarnya gadis itu hanya melarikan diri dari bibinya yang telah menargetkan dirinya untuk menghabiskan hari berburu gaun yang akan dikenakan Rosetta pada acara ulang tahunnya lusa. Nanti, biarkan ibunya saja yang menggantikan Rosetta menemani bibinya, toh ibu Rosetta tahu dengan pasti gaun terbaik yang akan dikenakan putrinya. Apa ada kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini? Tanya Rosetta tanpa menghentikan membaca laporan di balik meja kerjanya. Aku tidak tahu apakah ini dapat dibilang aneh, tapi beberapa karyawan mengaku mengalami kecelakaan dalam waktu berdekatan, jawab Ian. Kecelakaan? Rosetta langsung mengalihkan pandangannya untuk melihat Ian agar mendapat penjelasan yang lebih rinci. Benar, ada yang kecelakaan saat mau berangkat ke kantor dan ada yang ketika pulang. Ada sekitar 5 orang dalam kurun waktu 1 minggu di perusahaan yang aku pegang, Miss, jelas Ian. Keadaan mereka bagaimana? Apakah parah? Tanya Rosetta untuk mengerti situasi. Cukup sampai mereka tidak dapat masuk kerja 3-4 hari. 2 dari mereka sampai dirawat di rumah sakit karena mengalami luka serius, jawab Ian. Mereka dari bagian apa? Rosetta kembali bertanya. Bagian IT dan keuangan, jawab Ian kembali. Apa ada yang menggantikan mereka selama mereka tidak masuk kerja? Rosetta mulai merasa ada yang tidak beres sekarang. 2 bagian krusial yang saat ini sedang memiliki jadwal padat karena akan ada peluncuran produk baru dalam waktu dekat justru mengalami kecelakaan beruntun. Jelas ini bukan kecelakaan biasa. Orang bodoh pun seharusnya dapat menangkap kejanggalan ini. Sejauh ini belum ada, karena yang mereka kerjakan tidak sembarang orang dapat mengerjakannya. Tapi kepala bagian telah menunjuk beberapa orang yang siap membantu, Ian menjawab. Biarkan dulu bagian itu kosong sampai mereka dapat kembali bekerja. Untuk yang mengalami luka serius dan harus mengambil libur panjang, laporkan padaku, aku akan meminta bantuan dari Uncle Dante untuk ini. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang memegang pekerjaan mereka, bahkan tahu dengan apa yang dikerjakan sekaligus. Dan berikan kompensasi serta hadiah kesembuhan untuk mereka yang mengalami kecelakaan. Lalu perketat lagi tentang karyawan-karyawan kita. Berikan juga data-data mereka padaku secepatnya, perintah Rosetta. Baik, Miss, Ian langsung menjawab tanpa membantah sedikitpun. Ia tahu dengan jelas bagaimana profesionalnya Rosetta terhadap semua hal yang terjadi, terutama dalam memecahkan masalah. Untuk kalian berdua, perhatikan setiap gerak-gerik, rumor, dan hal-hal kecil di perusahaan masing-masing. Jangan sampai lengah. Yang aku khawatirkan ada tikus yang menyusup tanpa kita sadari, perintah Rosetta kembali. Baik, Miss, jawab Julia dan Ian secara bersamaan. Setelah itu mereka kembali melanjutkan pembicaraan tentang laporan-laporan mengenai pekerjaan mereka. Membahas masalah, solusi, kabar baik, dan kurang baik dalam perusahaan yang dijalankan. Aku akan ke kantor Dedi untuk bertemu dengan Uncle Dante dan meminta bantuannya tentang masalah yang tadi dibicarakan. Kalian juga kembali ke aktivitas kalian masing-masing, tapi ingat jangan lupa untuk istirahat. Aku akan marah jika kalian sampai sakit, kata Rosetta yang bangkit dari duduk dan bersiap untuk pergi. Biar aku antar, Miss, Ian menyarankan. Tidak perlu, aku langsung bertemu dengan bibi dan ibuku setelah ini.
Mereka sejak tadi terus meneleponku. Lagi pula tidak akan bagus jika ada yang melihat kita bersama. Sebisa mungkin kita tidak boleh sampai terlihat di publik, jawab Rosetta tanpa membuat Ian merasa tidak senang. Namun Ian tentu paham, ia sudah melayani Rosetta sejak gadis itu masih kecil, dan juga tujuan serta alasan kenapa Rosetta bersembunyi dari dunia tentang siapa dia dan juga apa yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Rosetta mengambil kunci mobil dan pergi ke mobil Porsche dengan cat biru gelap mengkilat yang begitu menawan, hadiah dari sang ayah di ulang tahunnya yang ke-17 tahun kemarin. Dan tentu itu menjadi mobil kesayangan Rosetta, di samping tampilannya yang elegan. Tentu saja yang Rosetta suka adalah kecepatannya dan juga deru halus hingga nyaris tak terdengar ketika melaju di jalanan. Seolah gadis itu sedang terbang. Seperti saat ini, Rosetta begitu menikmati waktu perjalanannya menuju ke kantor sang ayah. Memikirkan apakah ayahnya akan terkejut melihat kedatangan Rosetta di kantor atau tidak, membuat Rosetta dalam mood yang bagus. Sampai ketika mata gadis itu menangkap sesuatu dari kaca spion. Ia menyadari ada dua mobil yang sejak tadi terus mengekor di belakang mobil Rosetta. Ia awalnya merasa mungkin hanya perasaannya saja, tapi ketika Rosetta berbelok mengambil jalan berbeda. Dua mobil hitam tersebut ternyata memang benar mengikuti Rosetta walau masih dalam jarak aman. Ia tidak sadar akan hal ini sebelumnya. Sejak kapan Rosetta dibuntuti? Dengan cepat Rosetta mengambil jalan yang ramai, membuat kemungkinan buruk kalau sesuatu terjadi pada Rosetta menjadi kecil untuk sesaat. Setelah itu ia mengambil memasang earphone Bluetooth dan melakukan panggilan terhadap satu orang. Halo, Bumblebee, sapa orang yang ditelepon oleh Rosetta. Arthur, tolong aku, sepertinya aku dibuntuti oleh dua mobil, aku sudah memastikannya dan memang benar dua mobil ini benar-benar mengikutiku, beritahu Rosetta tanpa basa-basi, seraya terus melihat dua mobil yang masih ada di belakangnya. Kau di mana? Aku segera ke tempatmu, kata Arthur dengan nada langsung berubah serius, dan terdengar ia sedang bicara dengan seseorang di balik telepon sana. Ross diikuti oleh dua mobil katanya sekarang. Aku baru kembali dari markas dan memutar arah. Aku sekarang di jalan utama Gary Boulevard ke arah Japantown lurus menuju 101, beritahu Rosetta, berusaha untuk tetap tenang. Kau ambil kanan menuju ke City Hall, lalu di perempatan ke kiri menuju Market Street, aku akan menunggu di Safeway. Jangan khawatir, Kevin kebetulan ada di kantor di Oak, dia akan menjagamu dari belakang setelah aku memasuki perempatan, beritahu Arthur. Baik, jawab Rosetta. Tetap tenang, dan jangan matikan teleponmu. Tetap bicara padaku dan fokus saja pada jalan, kata Arthur, tidak ingin sampai adiknya panik, mengingat ini pertama kalinya Rosetta dibuntuti oleh seseorang yang tidak dikenal. Rosetta melakukan apa yang diperintahkan oleh kakaknya itu. Ia mengendarai mobilnya dengan cepat dan ke arah yang telah diberitahukan. Ia bisa mendengar suara sirine mobil polisi dari seberang telepon. Membuatnya merasa sedikit tenang karena tahu kalau kakaknya sedang menjaganya. Beberapa kali Rosetta melirik ke arah spion, dan mendapati kalau mobil yang mengikutinya masih berada di belakang. Rosetta tidak takut jika harus berhadapan dengan yang membuntutinya, tapi ia tidak segila itu ketika Rosetta tidak tahu apakah orang-orang itu membawa senjata api atau tidak. Dan ia yakin kalau mereka pasti membawa benda berbahaya tersebut. Suara sirine mobil polisi terdengar ketika Rosetta melewati perempatan. Ia bernapas lega ketika tahu kalau itu adalah Kevin, teman Arthur di kepolisian yang juga mengenal Rosetta dengan baik. Namun ketika Rosetta nyaris mencapai Safeway tempat kakaknya berada, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tidak pernah ia duga sama sekali. Kedua mobil yang mengikutinya menambah kecepatan dengan sangat laju di mana mereka kini berada tepat di samping mobil Rosetta. Seolah mengurung gadis itu di antara kedua mobil tersebut, sebelum akhirnya pergi meninggalkan mobil Rosetta dengan kecepatan di luar yang diperbolehkan di jalan ini. Mata gadis itu melebar saat ia mengenal dengan baik orang di balik kemudi salah satu mobil tersebut. Orang yang nyaris ia lupakan keberadaannya karena kabar terakhir yang ia dengar bahwa orang tersebut pindah bersama keluarganya ke California sejak bertahun-tahun lalu. Namun bagaimana mungkin ia dapat melupakan wajah orang yang menjadi dalam mimpi buruk dan juga kematian gadis itu? Elijah, desis Rosetta yang rasanya enggan menyebut nama itu. Sepertinya, takdir benar-benar tidak memperbolehkan Rosetta terlepas dari apa yang sudah digariskan walau telah banyak hal yang ia rubah. Salah satunya ia harus berhadapan kembali dengan mimpi buruk terbesarnya. Sial, umpat Rosetta dalam hati seraya memukul setir. Jujur saja,
Tangan Rosetta gemetar sekarang ketika ia kembali melihat wajah Elijah yang kini telah dewasa. Mantan kekasih dan juga orang yang membunuh Rosetta di masa itu. Bersambung. 49. Keramaian dalam ruangan dalam sebuah pesta elegan seolah tidak menyita perhatian dari gadis berambut coklat yang ditata sedemikian indah. Pikirannya masih tenggelam dalam segala hal yang membuatnya cemas dan kehilangan ketenangan sejak kejadian lusa lalu. Jujur saja ia sempat melupakan kehadiran dari sosok yang amat ia benci itu, berpikir setelah ayah Rosetta mendeklarasikan bahwa ia memutus hubungan dengan James saat tahu kalau temannya itu memiliki niat jahat. "Hei, kenapa bengong saja sejak tadi?" tanya Roderick. Sudah selesai bersosialisasi, Rosetta justru bertanya balik dengan senyum remeh. Mereka benar-benar mencari kesempatan sekecil apapun untuk dapat membuat ikatan dengan Lorenzo. Menyebalkan, ucap Roderick dengan suara pelan ketika ia harus menghabiskan waktu 1 jam meladeni para aliansi perusahaan ayahnya. Bermula dari mengucapkan ulang tahun namun berujung membicarakan bisnis dan juga hubungan apapun itu agar bisa dekat dengan Lorenzo. "Berapa banyak perempuan yang ingin dikenalkan mereka padamu?" ejek Rosetta. "Diamlah, kau sendiri juga mengalaminya," protes Roderick. Rosetta melihat kalau saudara kembarnya ini mengalami perubahan drastis dari mimik wajah dan juga pribadinya. Jika dilihat jelas siapa teladan Roderick, tentu saja kakak tertua mereka. Cara saudara kembar Rosetta memandang sekelilingnya benar-benar seperti Lukas. Seperti elang yang menilai keadaan, tajam dan mengintimidasi. Salah satu proteksi alami yang dua kakak Rosetta itu buat agar tidak mudah didekati oleh orang lain yang membuang waktu mereka dengan hal tidak penting. "Di mana Lukas?" tanya Rosetta ketika ia tidak melihat kakak pertamanya itu sejak tadi. Kalau tidak salah dia sedang menemui seseorang. Mungkin juga harus berhadapan dengan orang-orang serakah itu, mengingat Lukas adalah penerus utama Lorenzo, jawab Roderick. "Dan satu lagi, sepertinya nanti kau akan mendapat masalah dengan Lukas," sambungnya. "Masalah?" Rosetta bingung. "Kau merahasiakan kalau kau diikuti oleh orang-orang tidak dikenal lusa kemarin, kan?" Konfirmasi Roderick dengan senyum yang jelas. Rosetta tahu kalau di balik itu ada kilat marah, karena Roderick juga dirahasiakan dari kejadian kemarin itu. "Ah, itu," Rosetta panas dingin, menghindari tatapan penuh arti Roderick. Setelah ini ingatkan Rosetta untuk memukul Arthur. Padahal Rosetta sudah meminta kakak sepupunya itu untuk merahasiakan kejadian itu agar tidak membuat kehebohan. Lukas dan Roderick adalah yang amat protektif dengan keselamatan Rosetta, bahkan mendengar gadis itu jatuh saja dua kakaknya itu akan sibuk. Entah bagaimana mereka berdua bisa seperti itu. "Jika berani menyembunyikan sesuatu seperti itu lagi dariku dan Lukas, akan kubuang porsemu," ancam Roderick seraya mencubit pipi Rosetta. "Au, sakit, kuadukan Dedi nanti kau ya," ancam Rosetta tak mau kalah. "Adukan saja, akan kubilang pada Dat kalau kau ugal-ugalan di jalan," tantang Roderick. "Kau berani bermain kotor sekarang. Kau calon dokter atau calon penipu sebenarnya," kata Rosetta seraya mencubit telapak tangan Roderick. Seperti biasa keributan kembali terjadi antar kakak beradik itu. Beberapa orang di dekat mereka yang mendengar pertengkaran mereka berdua hanya berusaha menahan tawa. Terkadang tidak menyangka kalau Lorenzo yang menurut mereka penuh karisma dan elegan bisa menjadi begitu kekanakan. Namun dengan begitu mereka merasa kalau Lorenzo tetaplah manusia biasa walau dengan segala kekuasaan tinggi keluarga tersebut. "Kalian berdua, ini ulang tahun kalian kenapa malah bertengkar di depan banyak orang?" tegur Lily ketika mendapati kedua anaknya itu membuat keributan. "Rod duluan, Mom," tuduh Rosetta. "Kau yang duluan," kata Roderick tidak makalah. Sudah, kalian ini tidak berubah juga, masih saja seperti anak kecil," tegur Lily. "Mereka yang sering bertemu setiap hari saja selalu bertengkar, apalagi yang sudah lama tidak bertemu, Love. Biarkan saja mereka, asal tidak ada yang terluka. Kalau sampai ada yang terluka, aku sendiri yang akan menghukum mereka berdua," kata Rion yang datang bersama Dante serta Bianca. Sepertinya keadaan rumah akan kembali ramai untuk beberapa saat sampai Rod dan Lukas kembali ke aktivitas mereka lagi nanti, kata Dante dengan senyum lebar. Tidak sabar melihat keributan seperti apa yang akan dibuat para anak-anak mereka ini setiap kali semua berkumpul lengkap. "Mana Arthur dan Arabella?" tanya Rosetta ketika tidak melihat dua kakak sepupu kembarnya itu. "Arthur sedang menginterogasi pria yang menjadi kekasih Arabella," kata Bianca yang tersenyum jahil. "Hah,
Arabella punya kekasih, seru Roderick dan Rosetta bersamaan. Mereka tertawa melihat respon dari anak kembar Rion ini. Karena bukan hanya mereka yang terkejut mendengar kabar bahwa Arabella memiliki kekasih. Karena bagaimanapun, gadis lemah lembut itu benar-benar dijaga dengan sangat baik oleh saudara-saudaranya dan tidak ingin sampai kakak perempuan mereka berdua salah memilih pria. Di mana mereka? Tanya Rosetta. Di sebelah sana tadi. Kenapa? Tanya Bianca bingung. Tentu saja kami akan ikut menginterogasi pria itu, ucap Roderick, lalu berjalan pergi menuju arah yang ditunjuk Bianca. Jika pria itu tidak lulus, bagaimana kalau kita hajar saja? Kata Rosetta. Deal, sahut Roderick setuju. Hei, kalian berdua ini seperti mau melabrak orang saja. Jangan buat masalah, ingat. Kata Lily mengingatkan ketika melihat kedua anaknya bertingkah seperti itu. Sedangkan Dante dan Rion hanya menggelengkan kepala melihat si kembar tukang buat masalah tersebut. Entah akan ada keributan apa lagi setelah ini. Roderick dan Rosetta bergegas menuju ke tempat kakak-kakaknya saat melihat mereka dari kejauhan. Tidak sabar ingin melihat rupa pria yang disukai oleh Arabella, bagaimana mereka bertemu hingga berakhir memiliki hubungan sebagai kekasih. Arthur, Arabella, panggil Rosetta seraya mendekati mereka berdua. Ros, sedang apa kalian di sini? Tanya Arabella saat melihat kedua adiknya. Arabella, di mana dia? Di mana pria yang katanya adalah pacarmu? Tanya Rosetta beruntut. Arabella menepuk dahi ketika mendengar itu, tahu apa yang akan terjadi jika kedua adiknya ini bertemu dengan pacarnya. Dia sudah pulang karena ada urusan darurat, Arthur menjawab pertanyaan Rosetta dan Roderick. Sudah pulang, kenapa kau biarkan pulang padahal kami belum ikut menginterogasinya, protes Roderick. Kalian ini, Damian pria baik-baik kenapa mau menginterogasinya segala? Arthur ini pasti kau yang mengajarkan mereka, kan? Arabella protes dengan suara lembut yang justru membuatnya terdengar menyenangkan untuk didengar. Aku tidak mengajari mereka apapun. Mereka sama sepertiku hanya takut kalau kau bertemu pria jahat, kata Arthur. Seharusnya kau membawanya keluar dan mengikatnya lalu biarkan dia bertemu dengan kami. Kalau dia tidak masuk kriteria, kita bisa memanfaatkannya, seperti menjual organnya kalau dia pria yang jahat, kata Rosetta pada Arthur dengan senyum jahatnya. Kau semakin seperti psikopat saja setiap harinya, ucap Arthur tidak percaya kalau adik perempuannya bisa memiliki pikiran kejam seperti itu. Damian pria baik aku jamin. Dia temanku saat kuliah di London. Dan kami sudah berpacaran sejak 3 tahun lalu, beritahu Arabella. Kau sudah pacaran dengannya selama 3 tahun dan tidak memberitahu kami. Seru Rosetta terkejut. Jangan bilang kalau kau berniat menikah dengannya. Sambung Rosetta. Damian sudah bertemu Mom dan Dad untuk membicarakan itu, kata Arabella malu-malu dengan rona di wajahnya. Rosetta dan Roderick membeku di tempat, terkejut dengan kabar yang diberikan oleh kakak perempuannya ini. Arthur tertawa melihat respon kedua adiknya, entah bagaimana ia tahu kalau si kembar di depannya ini akan bereaksi seperti ini. Jelas baik Rosetta maupun Roderick tidak akan membiarkan Arabella tenang sampai gadis itu mengenalkan pria yang bukan saja pacar melainkan tunangannya kepada kedua adik. Pembuat onarnya ini. Kalian semua di sini rupanya. Aku mencari kalian sejak tadi. Suara familiar menyapa pendengaran mereka semua, membuat para si kembar menoleh ke arah sumber suara. Lucas, kau tahu Arabella punya pacar dan membawanya ke sini tapi kami belum sempat bertemu. Kau tahu apa lagi yang mengejutkan? Arabella sudah berencana akan menikah. Beritahu Rosetta seperti badai yang menghantam. Aku sudah mendengar hal itu dari orang tua kita dan sudah bertemu dengan Damian juga, kata Lucas dengan senyum lembut seraya mengelus kepala sang adik. Kau sudah tahu, dan kau tidak memberitahu kami. Kau jahat sekali, protes Rosetta. Karena kalau memberitahu kalian langsung, kalian berdua akan membuli Damian. Jika ku dengar kalian mempersulit Damian, aku akan menghukum kalian berdua, kata Lucas. Cih, respon Rosetta tidak puas. Suara tawa terdengar dari belakang Lucas, membuat mereka semua melihat ke sang pemilik tawa tersebut. Kenapa kau tiba-tiba tertawa? Tanya Lucas pada pria tinggi dan tegap di belakangnya. Adikmu benar-benar menggemaskan, jawab pria itu. Hei, jangan berani menggoda adikku atau ku hajar kau, kata Lucas. Lucas, siapa dia? Tanya Roderick terkesima melihat pria yang bicara dengan kakaknya.
Seolah benar-benar memancarkan aura berkelas dan luar biasa mirip dengan Lucas, bahkan lebih. "Kenalkan, ini Leonard Harrison, teman baikku sejak awal kuliah," kata Lucas memperkenalkan pria yang kini berpindah ke samping Lucas. "Salam kenal," ucap Leonard dengan merekahkan senyum ramah dan sopan. Roderick dan Arabella membalas sapaan pria tinggi tersebut seraya memperkenalkan diri mereka juga. "Arthur, Rose," panggil Lucas saat melihat dua orang tersebut justru terdiam dengan pandangan tidak biasa. Mata Arthur melebar ketika melihat pria tersebut, dan ia beralih melihat ke arah Rosetta yang Arthur yakin lebih terkejut dibandingkan Arthur saat ini. Rosetta membeku di tempat dengan tatapan terkejut luar biasa. Tidak pernah sekalipun ia menyangka kalau dirinya akan bertemu dengan orang ini lagi, di sini, dalam situasi yang amat sangat berbeda dengan dulu. Padahal di kehidupan ini, Rosetta berharap kalau ia tidak akan pernah bertemu dengan pria ini lagi seumur hidup. Tapi kenapa, justru di ulang tahunnya yang ke-18 tahun pria ini justru berdiri di depannya saat ini. Padahal dulu ia bertemu dengan pria ini pertama kali ketika usianya 24 tahun. Lalu kenapa bisa pria itu ada di sini sekarang? Bersambung 50. Lagi, entah sudah berapa banyak mereka bertengkar akan hal yang sama sejak bertahun-tahun. Keras kepala gadis beriris biru yang kini tampak tak ada kehidupan, hanya dapat menatap permukaan jalan di bawah kakinya ketika mendengar ucapan sama dari pria yang ia tahu dengan jelas kalau pria itu peduli padanya. "Mau sampai kapan kau seperti ini, Rosie? Sudah cukup, ayo pulang bersamaku. Ayo tinggal bersama dan mulai hidupmu yang baru. Sakit hatiku setiap kali melihatmu seperti ini. Bukan berarti kau harus berhenti dengan tujuanmu, hanya saja ayo istirahat sebentar. Kau sudah berkeliling Amerika tanpa henti selama hampir 7 tahun. Jangan terus menghukum dirimu sendiri atas apa yang tidak kau perbuat. Kau sudah membayar segala kesalahan semampumu," kata Leonard dengan nada mengibas sekarang. Tidak tega melihat keadaan gadis di depannya ini menjadi layu setiap kali ia melihatnya. "Dosaku terlalu besar untuk bisa membuatku istirahat, Leon. Jika aku berhenti sekarang, akan ada banyak nyawa yang tidak bersalah menghilang karena virus yang aku buat. Tinggal satu kota lagi, dan semua akan selesai. Setelah aku menemukan pecahan terakhir dari Aesdeat, aku baru bisa istirahat," kata Rosetta dengan nada tanpa semangat. "Kali ini berbahaya. Orang-orangku mengatakan kalau sindikat itu bermarkas di sana, kau tidak bisa melawan ratusan orang sendirian. Ayo pulang dulu dan istirahatkan dirimu, setelah itu kita memulai lagi pencarian Aesdeat yang tersisa," bujuk Leonard kembali. Berharap kalau Rosetta akan mendengarkannya walau sekali saja. "Aku juga ingin pulang, Leon. Justru karena aku ingin pulang aku harus menyelesaikannya secepat mungkin. Aku merindukan mereka, aku ingin pulang. Aku sudah sangat lelah, tapi aku tidak boleh berhenti sekarang. Jika aku tidak menghentikan Elijah berserta sindikatnya dan mengambil kepingan terakhir Aesdeat, aku tidak akan pernah bisa pulang," kata Rosetta, jawaban sama seperti sebelum-sebelumnya. "Kumohon, dengarkan aku kali ini aja, Rosie. Jika kau bertekad tetap pergi ke Chicago, aku tidak akan pernah mau membantumu lagi. Dan jangan harap kita akan bertemu kembali," ancam Leonard, tidak tahu lagi harus bagaimana melunakkan kerasnya kemauan Rosetta. "Kalau begitu baguslah, berhenti mengikutiku dan hiduplah dengan damai. Sudah kukatakan sejak awal kalau aku tidak ditakdirkan untukmu. Tetaplah hidup dan berbahagialah dengan orang-orang yang peduli padamu, karena aku tidak termasuk dari orang-orang itu. Selamat tinggal, Leon," kata Rosetta, memakai tudung jaketnya dan berjalan meninggalkan pria itu seorang diri di bawah lampu jalan. Rosetta berpikir kalau itu adalah pilihan terbaik untuk Leonard yang sudah banyak membantunya selama ini. Alasan bagaimana Rosetta masih bisa hidup dan makan dengan layak walau ia tidak dapat lagi merasakan rasanya makanan yang ia kunyah. Semua terasa hambar sejak kematian kakeknya, terasa datar sejak Rosetta meninggalkan keluarganya. Bagi Rosetta, Leonard pantas mendapatkan yang lebih baik dan bersama dengan orang-orang baik. Bukan seperti Rosetta yang membawa sial untuk seluruh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Kali ini ia tidak ingin memberikan kesialannya kepada Leonard. Membayangkan pria itu sampai bernasib sama dengan kakek sang gadis, itu akan membuat Rosetta gila di tempat dan berharap neraka menariknya detik itu juga. Akan lebih baik memang kalau sejak awal Rosetta tidak pernah bertemu dengan Leonard, dan itu yang akan ia lakukan mulai sekarang. Sampai keinginan kecil itu benar-benar terjadi, saat kematian melamar Rosetta.
Sampai akhir gadis itu tidak dapat melihat lagi wajah pria yang selalu mendeklarasikan dirinya bahwa Leonard Harrison mencintai Rosetta. Sebuah fantasi yang berakhir tragis. Seperti yang Rosetta katakan bahwa dirinya memang tidak ditakdirkan untuk Leonard. Lalu di masa ini, masa yang amat sangat jauh dari kejadian itu. Bagaimana bisa pria bernama Leonard Harrison, yang menjadi partner kriminalnya dalam menemukan Ice Death berada di sini? Pria yang ditakuti oleh lawan di timur dan selatan Amerika hanya dengan mendengar julukan pria tersebut, Panther dari Toronto. Tubuh Rosetta gemetar tanpa ia mau. Rasanya seolah isi perut gadis itu diaduk-aduk hingga merasa ingin muntah. Keterkejutan benar-benar mengukung Rosetta saat melihat sosok Leonard di hadapannya. Ia ingat dengan jelas kalau di masa lalu Leonard tidak memiliki hubungan dengan Lorenzo. Leonard mengatakan baru mengenal Lorenzo ketika bertemu dengan Rosetta pertama kali. Tapi memang Leonard memiliki hubungan dagang dengan perusahaan Gladin. Mungkinkah dari sana? Tapi Lucas bilang kalau Leonard adalah teman dekat kakaknya itu sejak kuliah. Ah, kepala Rosetta pusing sekarang. Shock benar-benar menguasai dirinya hingga ia merasa lemas seketika. Arthur yang sadar akan keadaan Rosetta, langsung pindah ke belakang adiknya itu dan memegang kedua pundaknya untuk menahan tubuh Rosetta agar tidak ambruk. Ada apa? Kau sakit? Tanya Roderick panik ketika melihat perubahan drastis pada Rosetta yang sebelumnya baik-baik saja. Kepalaku pusing, dan rasanya aku ingin muntah, jawab Rosetta jujur. Aku akan mengantarmu pulang, kau harus istirahat. Kalian tolong beritahu orang tua kita kalau aku mengantar Rose pulang untuk istirahat, kata Arthur. Rose, masih bisa jalan? Tanya Lucas yang ikut panik melihat adiknya pucat tubuh keringat dingin. Rosetta mengangguk. Setidaknya ia masih punya tenaga untuk berjalan. Ia tidak ingin membuat kehebohan jika salah satu kakaknya sampai harus menggendong dirinya di tengah pesta seperti ini. Sebaiknya ke rumah sakit dulu. Aku takut terjadi apa-apa. Tahu sendiri sejak dulu Rose mudah sekali sakit, saran Roderick. Aku akan segera menyusul setelah pesta selesai. Tentu kita tidak bisa tiba-tiba menyudahi pesta, itu akan membuat rumor nantinya, sambungnya. Kalau begitu aku akan membawanya ke rumah sakit dulu. Arabella, tolong bilang Dad kalau aku meminjam mobilnya, kebetulan kuncinya di aku, kata Arthur pada Arabella yang sama paniknya dengan kakak-kakak Rosetta yang lain. Baik, aku juga akan segera menyusul. Hati-hati di jalan, telepon aku apapun yang terjadi, kata Arabella. Arthur melingkarkan satu tangan ke pinggang Rosetta, dan tangan yang lain menjadi pegangan bagi sang adik untuk berpegangan sepanjang jalan. Ia mencari arah yang tidak banyak mata memandang, berusaha menghindari kecurigaan yang dapat memancing gosip. Hal terakhir sebelum Arthur menghilang di balik pintu bersama dengan Rosetta, ia melihat pria bernama Leonard menatap lekat ke arahnya. Tidak yakin apa yang pria itu pikirkan. Sesampainya di mobil, perlahan Arthur mendudukkan sang adik di kursi penumpang, menurunkan punggung kursi agar gadis itu dapat sedikit berbaring. Arthur benar-benar khawatir sekarang saat melihat keringat dingin membasahi wajah Rosetta. Ia yakin kalau adiknya ini pastilah shock dengan orang bernama Leonard itu, jelas kalau orang itu hubungannya dengan masa di mana Rosetta hidup dulu, masa depan. Yang artinya dugaan Arthur benar kalau orang itu adalah orang yang Arthur lihat di mimpinya. Orang yang menangis dengan luar biasa kencang dan penuh duka seraya memeluk tubuh tak bernyawa Rosetta saat itu. Bagaimana perasaanmu? Katakan kau ingin muntah saat di jalan, aku akan menghentikan mobil, tanya Arthur seraya menghidupkan mobil dan siap melaju. Pusing, dan rasanya mual, jawab Rosetta dengan nada lemah. Pasti karena kau melihat pria bernama Leonard itu, kan? Kau terlalu shock sampai seperti ini. Kau mengenal dia di masa itu, benar. Apakah dia musuh? Tanya Arthur walau yakin kalau tentu pria itu bukanlah musuh. Karena tidak mungkin musuh akan menangisi Rosetta sampai seperti itu ketika sang gadis meregang nyawa. Dia orang yang paling banyak membantuku dulu. Orang paling baik dan selalu mengajakku untuk pulang dan istirahat. Dia pria cerewet dan keras kepala, jawab Rosetta, terdengar sekali nada suaranya bergetar ketika ingatan yang nyaris ia lupakan itu sekarang memenuhi kepalanya. Hingga membuat Rosetta ingin menangis. Kita akan bicara lagi nanti. Sekarang, istirahatlah. Kita akan ke rumah sakit. Yang lain akan marah jika aku tidak membawamu ke sana ketika keadaanmu sudah sepucat mayat seperti ini, kata Arthur, tidak ingin memaksa adiknya mengingat sesuatu yang mungkin tidak ingin Rosetta ingat. Setelah itu hanya ada keheningan sepanjang perjalanan menuju rumah sakit. Rosetta hanya menutupi matanya dengan lengan.
Seolah ingin menyembunyikan air muka yang saat ini Rosetta pasang, sekaligus tidak ingin melihat kenangan yang akan membuatnya menangis jika ingat. Padahal Rosetta sudah berusaha untuk tidak melakukan kontak apapun terhadap Leonard, agar pria itu tidak lagi terlibat dengan Rosetta. Tapi sepertinya takdir memang benar-benar senang melihat Rosetta tenggelam akan berbagai perasaan takut dan khawatir seperti ini. Mungkin cara paling tepat adalah dengan mengabaikan saja Leonard dan tidak membuat kontak apapun. Bersambung 51. Rosetta harus terima kalau dirinya sekarang berbaring di ranjang rumah sakit sejak kemarin, karena membuat kedua orang tuanya panik saat Rosetta tiba-tiba mendadak dikabarkan tidak sehat. Mungkin yang lebih membuat gadis itu menghela napas justru Dante. Pamannya itu dengan jelas memarahi Rosetta karena tidak menjaga dirinya dengan baik hingga jatuh sakit, setelah dokter mendiagnosis bahwa Rosetta nyaris pingsan karena kelelahan. Dan karena itu, Rosetta dilarang untuk bekerja dan datang ke mansion markas agar istirahat paling tidak sampai beberapa hari ke depan. Berhenti memasang wajah seperti itu. Salahmu sendiri karena kau bekerja tanpa istirahat. Kau memang pantas mendapat ocehan dari Unchle, kata Roderick yang sedang sibuk mengupas apel di samping sang adik. Kau sendiri kenapa masih di sini dan bukannya kembali ke tempatmu magang? Sarkas Rosetta. Tenang, little sister, kakakmu ini mendapatkan libur panjang, setidaknya cukup untuk membuatmu sakit kepala dengan kehadiranku, jawab Roderick. Sekarang kau semakin pintar menjawab omongan orang, protes Rosetta. Terima kasih pujiannya, karena aku punya guru terbaik untuk itu, jawab Roderick lagi. Siap hap, ucapan Rosetta terhenti ketika kakaknya itu menyuapkan sepotong apel ke mulutnya. Diam dan istirahat saja, aku di sini sebagai mata-mata Unchle agar memastikan kau benar-benar istirahat. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal aneh, kata Roderick. Rosetta menatap tajam Roderick tapi malas untuk menjawab ucapannya karena pasti akan jadi debat panjang. Jadi katakan padaku siapa Leonard? Tanya Roderick. Rosetta terkejut karena tiba-tiba sang kakak membuka pembicaraan tentang pria tersebut. Kau sangka kau bisa menyembunyikan sesuatu dari kembaranmu. Aku bisa melihat wajah sokmu saat pertama kali Lukas mengenalkan dia. Dan aku yakin pria itu ada hubungannya denganmu di masa itu, beber Roderick yang seketika menjadi serius. Rosetta menghela napas, tahu kalau tidak mungkin kakak kembarannya ini luput akan hal seperti itu. Orang yang bahkan menyadari kejanggalan Rosetta dan tahu kalau ada rahasia besar yang disembunyikan oleh gadis itu ketika kecil dulu. Roderick memang selalu sepeka itu, mungkin karena mereka juga adalah anak kembar. Di mana orang-orang selalu mengatakan kalau ikatan dari anak kembar itu lebih kuat dibandingkan saudara pada umumnya. Dia orang yang banyak menolongku di masa itu. Dia hanya pria cerewet menyebalkan, jawab Rosetta, merasa enggan membicarakan tentang pria tersebut. Ah, jadi dia teman yang pernah kau ceritakan yang selalu membantumu di masa itu. Syukurlah kukira dia komplotan si brengsek itu, ucap Roderick lega, tidak ingin kalau adiknya harus berurusan dengan orang yang menjebaknya, Elijah. Teman, pria itu lebih dari sekedar teman untuk Rosetta yang saat itu sendirian tanpa siapapun di sampingnya. Mungkin pria itulah yang menjadi alasan Rosetta bisa terus maju, karena pria itu selalu berhasil memancing emosi Rosetta di saat gadis itu telah merasa kebas akan semua hal di masa itu. Ya, Rosetta baru menyadari hal itu ketika kematian menyapanya dulu. Penyesalan yang Rosetta bawa hingga ke masa ini, di mana ia belum sekalipun mengucapkan terima kasih pada pria itu atas semua pertolongannya. Kalian berdua tidak bertengkar lagi, kan? Rosetta dan Roderick menoleh ke arah pintu yang terbuka. Mendapati kakak mereka datang untuk menjenguk. Rosetta langsung mengalihkan perhatiannya saat melihat ada figur lain yang ia kenal di belakang sang kakak. Entah kenapa orang tersebut bisa ada di sini juga. Oh, kau juga datang, sapa Roderick ketika melihat Leonard di belakang Lukas. Aku hanya ingin melihat keadaan adik teman baikku. Kuharap dia baik-baik saja, jawab Leonard santai dengan rekahan senyum yang membuat pria itu menjadi indah untuk dipandang. Tenang saja, otaknya masih bekerja dengan baik dan selama dia bisa bicara kasar, artinya dia baik-baik saja, kata Roderick yang tersenyum mengejek ke arah sang adik. You wanna die, Rosetta kesal sekarang. Lihat, dia baik-baik saja, Roderick berkata dengan senyum puas. Lukas hanya tersenyum melihat kelakuan dua adiknya. Senang melihatmu baik-baik saja, ucap Leonard tulus. Menatap Rosetta dengan senyum bersahabat seraya mengulurkan tangan untuk memberikan buket bunga mawar untuk sang gadis. Terima kasih,
jawab Rosetta mengambil buket bunga tersebut tanpa melihat ke arah Leonard. Ketiga pria itu duduk di sofa, mengobrol ketika Rosetta hanya diam untuk menonton televisi, karena gadis itu dilarang memakai ponselnya sampai Rosetta keluar dari rumah sakit. Dan itu atas perintah pamannya Dante. Menyebalkan memang, tapi Rosetta tidak bisa membantah karena pamannya yang membantu mengurus semua urusan Rosetta sebagai orang paling terpercaya. Keluarga Harrison sebesar itu usahanya. Roderick terkejut ketika mendengar kalau keluarga Leonard di Toronto sama besarnya dengan Lorenzo di San Francisco. Itu usaha dari generasi ke generasi seperti keluarga kalian. Sekarang perusahaan masih dipegang oleh ayahku, kata Leonard. Tapi bisa sampai menguasai perekonomian di Kanada itu benar-benar luar biasa, uji Roderick, membayangkan skala San Francisco tidak ada apa-apanya dengan Kanada. Kurasa aku dan keluargaku hanya beruntung saja tahu tentang perekonomian di sana dengan cukup baik, ucap Leonard merendah. Berhenti merendah seperti itu, aku tahu seberapa besar ambisimu di dunia bisnis. Aku saja sampai merinding jika kau sudah mengeluarkan ide-ide di kepalamu, seolah kau bisa melihat jalur ekonomi di masa depan saja, kata Lucas. Kau bilang seperti itu, kau sendiri juga sama saja, kata Leonard tersenyum. Jelas salah satu alasan dirinya dan Lucas dapat berteman baik adalah isi kepala mereka nyaris sama. Rosetta mendengarkan secara tidak langsung obrolan mereka, mendapatkan beberapa informasi tentang pria itu di masa ini. Walau ada beberapa hal yang memang berbeda di masa ini, seperti Harrison yang menguasai perekonomian di Kanada, itu hal paling mengejutkan untuk Rosetta. Karena dari yang gadis itu ingat, di masa itu Harrison hanya menduduki perekonomian di Toronto dan Quebec. Juga Leonard kuliah di Harvard adalah hal yang berbeda pula dari masa itu, terutama di usia yang sama dengan Lucas. Mengingat Leonard dan Lucas lahir di tahun yang sama, tapi dulu tidak pernah saling mengenal kecuali dari cerita Rosetta. Mungkinkah butterfly effect seperti yang terjadi pada Arthur? Netra biru Rosetta melebar saat ia memikirkan satu kemungkinan. Spontan ia melihat ke arah Leonard, namun segera menyesalinya. Leonard entah sejak kapan rupanya melihat ke arah Rosetta, seolah memerhatikan setiap gerak-gerik gadis itu. Dan ketika mata mereka berdua bertemu, Leonard merekakan senyum untuk sang gadis. Dan hal itu membuat Rosetta langsung mengalihkan pandangan dari pria itu, merasa salah tingkah karena mendapati pria tersebut diam-diam terus memerhatikan Rosetta. Terlebih saat Rosetta ketahuan melihat ke arah pria tersebut. Rosetta hanya memikirkan kemungkinan dari butterfly effect yang ditimbulkan dengan kembalinya Rosetta ke masa lalu. Seperti Arthur yang dapat melihat kejadian masa itu melalui mimpinya dulu. Jadi apakah mungkin kalau Leonard juga mengalami efek serupa? Entah kenapa Rosetta jadi berharap kalau walau sedikit saja pria itu dapat mengingat tentang masa itu. Meskipun hal itu rasanya tidak mungkin, karena jika pria itu mengingat masa tersebut maka Leonard tidak bersikap seperti orang asing ketika bertemu dengan Rosetta hingga detik ini. Sama seperti Rosetta yang terkejut luar biasa ketika melihat Leonard, tapi pria itu justru biasa saja. Yang mana artinya Leonard tidak dapat mengingat Rosetta. Gadis itu sedikit menyayangkan hal itu, tapi mungkin dengan begitu akan lebih baik. Sehingga ia tidak perlu membawa Leonard dalam masalahnya kelak seperti di masa itu. Lucas, aku menyukai adik perempuanmu. Izinkan aku menjadi kekasihnya, kata Leonard gamblang. Respon Lucas terkejut mendengar ucapan teman baiknya barusan. Rosetta tersenyum penuh arti sekarang ketika mendengar hal tersebut. Gadis itu menahan diri untuk tidak naik pitam dan melempar benda keras ke arah pria itu. Jelas itu adalah guyonan Leonard yang memang kebiasaannya membuat orang lain kesal. Ternyata dia masih sama menyebalkannya dengan masa itu. Batin Rosetta yang tahu dengan pasti kalau ucapan barusan adalah cara membuat Lucas emosi karena pria itu pasti tahu kalau Lucas overprotective pada Rosetta, mengingat kalau dua pria itu teman akrab. Bersambung.